apa dibisikkan iblis kepada Yudas? Mana coba, mana saya lihat kehendak Allah untuk menyalibkan Yesus. Ya sudah, kalau udah mau percaya juga. Oke, udah dua nggak bisa dijawab. Ada jawabannya atau enggak? Itu kan sudah dinubuatkan, tinggal dibaca, Mana nubuatan mana yang disebut Yesus mana? Kehendak Allah untuk membunuh Yesus, menyalibkan Yesus mana? Kehendak Allah seperti rencana Allah tidak itu seperti Yohanes 5:37, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kehendak Allah yang mengutus dia. Di mana kehendak Allah ini yang mengutus Yesus ini? Untuk menyalibkan Yesus, membunuh Yesus mana? Bapak gini Pak, dengar dulu. Nggak usah terlalu gas, tenang aja. Kalau saya enggak, memang suara saya begini Pak. Bukan, artinya Bapak terlalu aduh. Iya, emang begitu, emang harus minta data loh. Iya, atau mau lebih dikencangin Pak? Ini belum dikencangin nih. Santai aja. Emang begini, apalagi pakai yang anu nih, yang apa ini? Speaker ini keras sekali ini suaranya ini. Ya, harus tenang Pak, harus tenang. Iya tenang Pak, yang saya minta data. Saya tenang-tenang aja nih Pak, lagi nyantai ngopi, ya kan? Iya, kalau mau minta data saya kan nggak bisa hafal semua itu Pak. Terus kalau Bapak nggak bisa hafal, terus Bapak dari tadi bernarasi, berapa itu kan gitu. Harus dong Pak, kalau udah naik di diskusi bahwa datanya kan gitu. Gini Pak, gini intinya gini. Bapak kan, kalau Bapak, saya yakin Bapak juga sudah pelajari Alkitab dari muka sampai belakang, bahkan mungkin udah tamat lah katakanlah. Iya kan? Bapak udah lihat konteksnya dari mulai nubuatan dalam perjanjian lama, dalam kitab-kitab perjanjian lama sampai kepada Nggak ada berbicara namanya Yesus Bapak. Itu nubuatan Imam Kayafas. Nubuatan Pak Imam Kayafas, Yohanes 11. Saya buka datanya, Yohanes 11 45 sampai 57. Baca. Gitu loh. Makanya saya minta mana kehendak sang Bapak ini untuk menyalibkan Yesus, membunuh Yesus. Jadi gini Pak. Gak pakai jadi gini-gini, gak pakai. Saya nggak mau gini-gini datanya. Gini-gini nggak mau saya. Jadi gini Pak, rencana nggak mau gini-gini Pak, nggak mau gini-gini. 3 ayat 27. Nggak mau gini-gini. Rencana tentang damai sejahtera yang mendatangkan hidup. Sama Yesaya 15. Weh, ada Gurunda, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guli yang kami hormati. Jazakallah khair Gurunda. Khair. Alhamdulillah. Iya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut. Saudara-saudara. Gimana lanjut, saya opret dulu. Gini, silakan. Gurunda sekarang semakin pintar. Iya. Jadi gimana Pak? Ini semua berkat Gurunda ya. Murid-murid semakin pintar. Iya. Iya dong. Saya tambahkan sedikit Pak Sidik, saya bantu. Iya. Gimana? Silakan Pak Nelson. Ya. Richard. Apa Richard mana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang mengaruniakan dibunuh ya, mengaruniakan dibunuh, disiksa atau apa Pak? Mengaruniakan apa itu? Yang saya minta di mana kehendak Allah ini untuk membunuh Yesus, menyiksa Yesus, gitu loh. Saya jelaskan Pak Sidik. Belum bawa Mazmur Pak John, gak nyambung Pak. Sebentar, mana sih sementara dulu, di dalam Yohanes 11 isi Alkitab tidak secara ada tersurat, ada tersirat. Yang dimaksud tersurat saya nggak perlu tersurat Pak. Iya tersiratnya, oke. Tersirat mana tersiratnya? Iya. Kehendak Allah ini jelas ini katakan bahwa mengaruniakan dibunuh di situ, disiksa, dibunuh, dibantai. Itu mengaruniakan apa? Analogi apa? Analogi apa? Itu kan bahasa Anda. Enggak ada relasi di mengaruniakan bisa Pak. Ini tersirat. Yang saya minta mana? Mengaruniakan anaknya Pak. Supaya orang percaya tidak binasa. Ini Yesus ini bahasanya apa? Mati diracun atau mati disalib atau mati disiksa atau mati digantung atau mati apa? Yang saya minta mana? Ngerocos terus. Yo Bapak juga ngerocos, mana datanya? Tidak, Bapak dikasih kesempatan saya bicara selesai. Asam urat.
Nah, gimana? Nenekmu kiper. Saya Gimana, menjelaskan gimana? Anda tidak. Ini santai aja, Bu. Neneknya kiper tuh, Jangan Pak. terus memaksakan kehendak aja. Bukan memaksakan Allah itu jelas itu kehendak. tersirat, Pak. Kalau belum Itu ada, Allah iya, saya cari mengaruniakan dulu. anaknya. Ya, kan Coba mengaruniakan kasih, anaknya. dikasih. Setiap Oke. orang percaya kepadanya tidak binasa, tidak binasa. Berarti Iya. melakukan penebusan dosa di situ, Pak. Saya Itu ada nggak kata di situ, berbicara penebusan dosa. Tidak binasa. Itu tidak Saya binasa. nggak berbicara penebusan dosa, Pak. Kan Anda kehendak Saya supaya Yesus mati, mengatakan kan? Kehendak Allah tadi kenapa Yesus bertanya, mati? Jelas di mana situ kehendak tersirat, Allah Pak. membunuh Yesus, menyiksa Tidak Yesus? harus Mana? seperti yang Anda katakan. Loh. Begitu. Ayat Alkitab itu kebanyakan juga selain tersirat juga. Mak, itu nubuatan Imam Kayafas di dalam Yohanes 11:45 nomor 7. Itu Sehingga loh. setelah Yudas menjual Iblis membisiki Yudas juga di situ, pengkhianatan ini, Pak. Sesuai dengan pertanyaan Bapak harus ada yang di Alkitab, tidak begitu, Pak. Di Alkitab tersirat, Terus Pak. Bapak baca di mana Kata-kata nih? tersirat. Di mana Coba ini kalau dibilang tersirat dan tersurat? Loh. Bapak nggak paham kali. Loh, saya Tersurat minta dan kok. Tersirat. Loh, mana yang saya minta itu, Pak? Mana? Ada nggak? Nggak apa-apa kalau nggak ada udah nggak ada. Oh ya, udah dua. Mengaruniakan anaknya yang tunggal Ya. orang yang percaya tidak binasa. Sekarang saya tanya, Tidak oke, binasa itu oke, apa oke, maksudnya? oke, saya oke nih ya, Penebusan, oke, Bos. bentar dulu, oke, mengaruniakan dibunuh, Ya jelas untuk penebus dosa ini kan di sini. mengaruniakan Tidak dibunuh binasa. mana datanya itu mengaruniakan dibunuh di kayu salib? Tidak Mana? harus tersurat Loh, itu seperti yang Bapak katakan itu maunya Bapak. Mengaruniakan dibunuh Begitu. Bapak ini berarti ajaran Itu Bapak jelas membunuh. sekali di sini. Tidak Ajaran binasa. Bapak berarti membunuh nggak apa-apa. Kok Tuhan mengajarkan membunuh. itu sudah karya Allah. Karya area apa? Itu Karya sudah mana? karya Mana Allah. karya apa Bapak ini? Itu karya Ajaran Allah kepada membunuh ini. manusia supaya manusia ditebus Supaya manusia dosanya, membunuh. Pak. Supaya manusia membunuh. Kok manusia membunuh? Loh, itulah. Jadi makanya sini, saya minta jelaskan, Bapak Pak. tuh. Sebentar. Pak. Nggak apa-apa, saya sebentar, kasih tahu. coba aja Membaca dari tadi Alkitab, sebentar terus. Saya sudah jawab. 1 menit, silakan 1 Pak, menit. gini, Nggak kan, ada yang saya nggak ada dulu. datanya Saya ya. jelaskan. Sebentar. Aduh. Nggak ada Ini jatanya. Pak, saya katakan ya. Saya katakan membaca. Nggak ada, udah, Pak, udah, skip aja, nggak ada Ya, saya datanya, kasih tahu ya. dikaruniakan membunuh. Ini dengan beriman juga. Oke, Udah, saya skip tidak aja, mengharapkan Pak, Anda skip aja, beriman. skip. Tapi Anda objektif. Objektif itu tidak subjektif. Iya, skip Anda aja. Yang saya menggunakan minta kok ini akal, Yesus kan dibunuh, Anda larinya ke digantung. subjektif. Subjektif itu Tuh. membuat asumsi sendiri, mencari Bukan asumsi kesalahan Pak sendiri. jadinya. Yohanes Itu 11:45-57 itu udah jelas. Yesus itu nubuatan Imam Kayafas, bukan nubuatan Sang Oh, ini Pencipta. nubuatan Imam Tidak ada lo di Kayafas. situ. Bacakan Bapak coba disuruh nubuatan buka dalil Kayafas. mana? Baca apa Sekarang ayatnya? Bapak danta. Bacakan dulu, Pak, nubuatan Kayafas. Sekarang Katakan. sekarang Bapak bantah Sampaikan dulu, Yohanes Pak, 11:45 nubuatan nomor Kayafas. 7. Itu Bagaimana Anda nubuatan Imam katakan? Kayafas. Silakan Bapak baca. Coba Pak, Ya, kami Bapak dengar. yang membawa dalil. Loh, silakan Bapak baca. Bacakan dong. Loh, Bapak yang membawa dalil, bacakan supaya saya dengar. oke, sekarang Supaya Bapak datanya ya, nubuatan Sang Kaji. Pencipta ya. Oke, nubuatan Imam Kayafas Silakan. nih, mau dibunuh Yesus. Gimana? Bapak ini ngarang-ngarang. Bapak yang Disuruh ngarang. baca nggak mau baca malah. Kasih 1 Anda menit. yang bawa nanti dalil, langsung- baca dong. Ya, 1 menit ya untuk gurun terus langsung ke Yohanes langsung deh, 11. ya, langsung. Coba Bapak Pak, ini. terangkan 1 menit. 2 menit deh, boleh 2 menit. Ya saya singkat aja ya di sini. Ini nubuatan Imam Kayafas nih. Oh Bapak, Gimana? suruh baca Silakan. dari tadi cuman ngarang-ngarang ah. Anda yang bawa dalil. Iya, makanya di sini nubuatan Suruh saya- nubuatan kita Imam lagi Kayafas suruh nih. baca. Nah ini nih. Gimana? Ya, langsung Yohanes 11:48, apabila kita biarkan dia maka semua orang akan Yohanes percaya berapa? kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara kita yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak apa dan kamu tidak bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bapak tuh. Silakan Apa Pak. tuh? Ya enggak ada Oke. salahnya. kalau Mana dia nubuatan Yesus akan mana mati. mana nubuatan Iya. siapa? Nubuatan Kayafas. Begini, Allah Enggak, Allah Silakan, berbicara Gurunda. Ada juga di lewat Yohanes membaca. 3 ayat 16 mengatakan Ya, begitu. ngarang-ngarang. Ditanya Oke, mana oke, coba. Silakan. Udah Bapak. Allah berbicara lewat banyak cara. Tenangkan dirimu, Sidik. Minum dulu kopimu. Allah berbicara lewat banyak cara. Siapa Bang? Iya, Siapa yang mau iya. jawab nih Bang? Kopimu. Bang Nelson, Bisa silakan. saja menggunakan Tenangkan Al-Sidik, dirimu. bisa saja menggunakan banyak orang, iya kan? Gitu. Cara Allah berbicara itu lewat banyak King cara. Richard, silakan lanjut King Richard. Ya, Ya, Bang itu King, saya silakan. jelaskan tadi, Pak. Kita membaca apa? Alkitab
Jangan subjektif, objektiflah sedikit, memandang lurus, tidak berat sebelah. Kalau hanya menggunakan akal, ya susah, jatuhnya kayak asumsi, Pak. Anda hanya mencari kesalahan-kesalahan. Tapi di sini kita akal dan imam harus berjalan bersama, Pak. Tapi kalau bicara iman, saya tidak menyuruh Anda untuk jadi Kristen dulu. Saya hanya minta Anda berhikmat, Pak. Berhikmat. Itu objektif, tidak berat sebelah. Oke, Ini Anda udah mencari Pak. kesalahan aja. Oke. Silakan. Lanjut Brunda, coba. Brunda, mandi Iya, kan? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Sejatinya diskusi ini dibangun oleh rasa kecintaan, ya, saling kasih menyayangi antar anak bangsa, bukan untuk saling membenci satu sama lain. Tujuan kita hanya untuk memberikan edukasi, biarkan netizen yang menilai. Jadi kalau terkait dengan Islam dan Kristen itu memang selalu bersinggungan karena menceritakan satu tokoh yang sama dengan perspektif keimanan yang berbeda. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi menurut Al-Qur'an bahwa setiap umat itu disyariatkan penyembelihan kurban, dan kurban yang diajarkan untuk disembelih di sini adalah hewan. Begitu juga di dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam yang menurut saudara dari pihak Kristen itu adalah wahyu dari Tuhan yang masih dalam bentuk firman, yang kemudian terjemahannya ada di kitab teman-teman kita Kristen, Imamat 1 nomor 2. Bagaimana kemudian Tuhan melegitimasi persembahan kurban kepada Tuhan itu juga adalah hewan. Nah, poin ini kemudian ketika kita melihat tujuan daripada Yesus itu mati. Kalau di Islam tidak ada tujuan daripada Yesus itu mati. Yang ada di Islam, Allah menyelamatkan utusannya dari kezaliman orang-orang kufur, orang-orang kafir yang menolak beliau. Tidak ada terkait dengan dosa atau apapun itu. Tapi kemudian di agama kita, teman kita Kristen, muncul kemudian satu pemahaman yang muatannya adalah kematian Yesus itu adalah untuk menebus dosa. Nah, yang rancu kemudian adalah ketika Tuhan itu maha mengampuni. Ini dulu. Ketika Tuhan itu maha mengampuni, kemudian maka kiat-kiat yang Tuhan berikan kemudian kepada manusia adalah pertama, mengorbankan hewan. Dan itu seperti yang diterangkan Al-Quran tadi dan juga imamat. Kemudian yang kedua, bertaubat. Tuhan memberikan solusi pertobatan. Di dalam Yehezkiel 18:20-22, orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas orang fasik tersebut. Tetapi jikalau orang fasik bertaubat, orang berdosa ini bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang teguh pada ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka pasti orang tersebut memperoleh hidup, dan pasti orang itu tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi endingnya itu di situ. Tapi kemudian muncul pemahaman dan iman, doktrin dogma bahwa dosa itu harus ditebus dengan darah Yesus. Nah, ini yang kemudian kita harus dalami lagi, apakah ini pemberitaannya akurat tentang hal ini. Nah, sedangkan Yesus itu adalah orang yang dikasihi, baik di Islam. Islam itu sangat mengasihi Yesus, sangat memuliakan beliau, sangat kemudian mendudukkan beliau pada tempat terhormat. Sehingga ketika dialog Islam dan Kristen yang muncul muatannya adalah
Seolah Islam membela Yesus, sedangkan Kristen membela orang-orang yang membunuh Yesus. Jadi ada yang menginginkan kematian terhadap Yesus, yaitu Kristen. Islam menginginkan itu tidak terjadi terhadap Yesus. Nah, untuk itulah mungkin mari kita dialog baik-baik, diskusinya yang bagus. Kemudian apakah Yesus ini pantas mati di hadapan Tuhan, atau beliau berdasarkan hukum Tuhan tidak boleh dibunuh. Demikian sementara, silakan. Oke, host, saya jawab ya dulu ya. Saya menanggapi dari Bang Ustadz Suma ini sangat luar biasa. Boleh host, saya Ya, tanggapi. silakan gantian aja. Silakan. Jadi begini, Bang Ustadz Suma, kalau Yudaisme atau Yahudi ini menganggap Yesus itu adalah utusan, dan juga umat Muslim juga menganggap bahwa Yesus adalah utusan, itu sangat tepat bagi agama Yahudi dan juga Muslim. Tetapi bagi Kopi. umat Kristen, bahwa Yesus itu adalah Tuhan sesuai dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 2 ayat 11, di mana di sana menyatakan bahwa telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kemudian di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, bahwa Yesus adalah penembus bagi orang Kristen, bagi orang percaya kepadanya. Artinya orang yang mengikuti dia. Nah, sudah jelas di sini kita tidak bisa sangkal bahwa orang Kristen tidak akan menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan, karena mereka mengambil dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, di mana Injil menyatakan bahwa di dalam kolong langit ini tidak satupun yang bisa selamat di bawah kolong langit, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mungkin saya baca dulu. Kisah Para Rasul 4. Saya baca dulu ya. Kisah Rasul pasal yang keempat. Saya akan baca buat kita untuk datanya. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang dapat menyelamatkan umat manusia, yaitu hanya Yesus Kristus ini. Menyangkut penyaliban Yesus Kristus itu, memang secara firman, tidak secara konkret tertulis bahwa harus ada penyaliban sebenarnya. Tetapi karena orang Yahudi pada umumnya pada saat itu tidak menerima bahwa Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Ya, coba saya baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Memang karena orang Yahudi pada saat itu mengenal bahwa Yesus itu pada saat itu dia lahir di kalangan, atau dilahir di kalangan bangsa orang Yahudi, di mana mereka mengetahui bahwa bapaknya Yesus ini, Yusuf, adalah tukang kayu. Makanya mereka tidak terima kalau Yesus itu sebagai Tuhan, karena yang mereka nantikan adalah seorang Mesias yang sebagai raja yang boleh membebaskan mereka dari bangsa Romawi pada saat itu yang berkuasa. Mungkin seperti itu saya jelaskan sementara. Lanjut. Bang Juma dulu. Oke, baik, izin ya teman-teman. Jadi gini Pak, kalau Bapak mengajukan data-data seperti itu, sekali lagi saya katakan itu adalah data yang muncul belakangan yang memang menginginkan Yesus ini sebagai tameng penebus, bukan sebenarnya penebus dosa di situ. Yesus ini pada awalnya dijadikan sebagai oknum yang membebaskan orang Romawi dan Yunani ikut dalam
andil di dalam pengajaran para nabi, di dalam ajaran Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Disebabkan oleh karena Romawi Yunani tidak memiliki kitab suci. Jadi komponen dari ajaran yang dijajakan orang Farisi kepada Romawi Yunani diantaranya adalah tebusan dosa. Jadi sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana orang Romawi dan Yunani merasa bagian daripada pengajaran Yahudi melalui pengajaran orang Farisi kepada mereka. Lalu kemudian ada satu hal yang perlu dicermati di sini, Pak. Yang pertama tadi di Yehezkiel saya sudah menguraikan bagaimana Yehezkiel 18 itu anak tidak kemudian menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anaknya dan seterusnya. Itu yang pertama. Level keduanya adalah nih, yang kedua kalinya nanti. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai acuan. Ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dikatakan di dalam kitab saudara di Matius 16 nomor 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Bapa di sini adalah Tuhan. Diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nih, jadi tidak ada penebusan karena manusia akan dibalas dengan perbuatan masing-masing. Yohanes 5:29, dan mereka yang telah berbuat baik, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi masing-masing orang itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Belum lagi di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di Pengkhotbah 12 nomor 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang berbunyi, entah itu baik atau entah itu jahat. Lalu di Mazmur 62:12 dikatakan, dan daripadamulah juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Jadi tidak ada kemudian sekelompok manusia ditebus oleh orang lain. Coba kita lihat daripada orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi dikasih kemudian konsep tebus salah dengan menggunakan hewan. Jadi kalau misalnya Anda yang bersalah, bukan orang lain yang berkorban. Anda sendiri yang harus berkorban. Beli kambing, beli domba, beli sapi. Kalau orang itu yang bersalah, maka orang itu yang harus beli kambing. Jadi tidak ada kemudian Anda yang bersalah, orang lain yang korbankan kambingnya untuk Anda. Bukan, tidak begitu konsepnya. Apatah lagi dosa Anda membuat orang lain harus mati di atas tiang salib. Ini kaidah, Pak. Kaidah ini. Yesus datang untuk menghakimi manusia menurut perbuatan masing-masing. Belum lagi kalau kita melihat di dalam di dalam Keluaran 23, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, sementara Yesus datang menebus dosa-dosa orang yang bersalah. Sementara Tuhan menyatakan di Keluaran 23, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sehingga ketika Anda melakukan dosa, Andalah yang harus menebusnya sendiri, bukan oknum lain yang harus menjadi tameng. Kenapa? Karena jangankan Tuhan, Yesus aja yang nabi utusan, ketika ia datang, dia menghakimi berdasarkan perbuatan orang itu masing-masing. Jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus menjadikan dirinya sebagai tameng penebus dosa, sementara dia akan menghakimi manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi rancu jadinya, Pak, rancu. Di sisi lain dia akan menghakimi manusia berdasarkan dosa masing-masing. Di sisi lain dia sebagai korban penebus salah di atas kayu salib. Nah, itu semua bertentangan dengan wahyu, bertentangan dengan akal, tetapi selaras dengan imannya orang Yahudi dan orang Romawi. Orang Romawi dan Yunani, dan yang sekarang Anda menjadi pengikutnya.
Ini dalil. Kalau dibantah berarti Anda lebih mengedepankan doktrin, tetapi ketika Anda berlogika, mohon maaf saya harus mengatakan logika Anda cacat. Karena bertentangan dengan pengajaran Yesus, bertentangan dengan pengajaran Musa, bertentangan dengan akal sehat. Coba Anda renungkan, silakan. Oke, saya jawab dulu. Bang Suma. Silakan Bang, silakan. Oke, begini ya. Berbicara masalah dosa. Di Kristen itu dosa waris dan dosa perbuatan. Dosa waris, dosa yang kita dapat dari Adam di Firdaus. Dosa perbuatan, dosa yang kita lakukan sendiri, kita mencuri, membunuh, ya kan, memperkosa, itu dosa-dosa perbuatan dan tidak ditanggung oleh anak atau orang tua kita kesalahan bapak kepada anaknya. Itu dosa perbuatan, Pak. Ya, tadi dijelaskan. Saya mengamini itu, Pak, Bang Suma. Ya kan? Terus Yesus datang kedua kali nanti jelas mengatakan aku datang untuk menghakimi orang yang berdosa. Iya kan? Ya. Kemudian perkataan Yesus waktu dia disalib, dia datang menebus dosa kita. Pada saat sebelum dia disalibkan, ya kan? Pada sebelum Yesus disalibkan, malam itu ada namanya perjamuan kudus. Di Matius 26 ayat 28, Yesus mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Disalibkan, ya kan? Kalau Bang Suma mengatakan bahwa Yesus datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati, bukan datang untuk mencari orang benar, ada juga ayat yang mengatakan begini, Pak. Yesus datang bukan mencari orang benar. Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Ada di Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Bisa nanti teman-teman cari sendiri. Lukas 5 31 32 berbunyi. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuh, Yesus mencari orang yang berdosa. Ngapain mau cari orang yang sudah benar? Karena kita ini manusia tidak lepas dari dosa, Pak. Manusia itu karena dosa manusia, murka Allah, semakin jauh dari pencipta karena dosa kita. Pada zaman Nabi Musa, ya kita harus bisa menyembelih untuk bisa bertobat. Tapi Yesus sudah menghapus itu, tidak perlu lagi sembelihan hewan. Yesus mati di kayu salib, ya cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada lagi itu dosa waris, tidak ada lagi itu penyembelihan hewan. Cukup memelihara iman sampai pada akhirnya kita mati nanti, Tuhan menjanjikan suatu tempat yang indah di surga. Jadi begitu Pak Bang Suma. Itu aja sementara dulu yang saya sampaikan. Silakan. Baik, ada 2 poin. Yang pertama terkait dengan dosa waris dari Adam. Yang kedua dosa perbuatan. Pak, dosa yang diwariskan oleh Adam, sejauh saya belajar, itu dalilnya nggak ada. Kecuali tuduhan dari Paulus di dalam kitabnya di Roma 5. Lalu kemudian, ketika kita berbicara dosa waris dari Adam itu adalah potensi yang ada pada keturunan Adam untuk melakukan dosa. Coba Bapak renungkan ini, dipikirkan coba. Adam mewariskan potensi kepada anak keturunannya untuk melakukan kemaksiatan, pengingkaran terhadap perintah-perintah Tuhan, melakukan pembunuhan dan seterusnya, intinya dosa. Ada potensi yang diwariskan oleh Adam kepada anak keturunannya. Tapi dari mimbar gereja mengajarkan Yesus datang untuk menghapuskan itu, menghapuskan dosa waris. Dengan kata lain, Yesus datang untuk menghapuskan tabiat, potensi yang dimiliki anak keturunan Adam untuk melakukan kemaksiatan, pelanggaran. Apakah itu betul?
Apakah Yesus datang menghapuskan tabiat manusia untuk melakukan kemaksiatan, pelanggaran? Apakah kemudian setelah Yesus itu mati, menebus dosa Adam, dosa potensi ini, dosa yang diwariskan Adam ini, manusia semuanya kehilangan keinginan untuk melakukan pelanggaran? Tidak, Pak. Justru sepeninggal Yesus, kita lihat bagaimana Romawi, Yunani, perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan seterusnya. Katolik dengan Protestan, hantam-hantaman, dan seterusnya. Mana potensi itu hilang? Dosa waris itu hilang? Nggak ada, Pak. Jadi fitnah yang diajarkan oleh Paulus orang Farisi ini kepada Adam, itu bukan warisan, Pak. Bukan dosa waris yang diajarkan, yang diwariskan oleh Adam. Yang diwariskan oleh Adam adalah ilmu pengetahuan. Itu yang diwariskan, yang tidak bisa kita bayar kepada nenek kita Adam. Malah bukan malah kita memfitnah beliau. Coba kita lihat, Pak. Kita sedikit untuk melunakkan hati ini untuk belajar. Di dalam kitab yang Anda pegang, coba lihat sekarang di Kejadian 1. Baca dari nomor 26 sampai nomor 28. Indah sekali bahasa yang ada di situ. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Bagaimana mungkin kemudian Adam bisa berkuasa kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Gimana ceritanya dia mau berkuasa? Ini yang mau ditaklukkan ini alam, bumi yang mau ditaklukkan, di mana di bumi itu sudah ada binatang buas, hewan-hewan melata yang kemudian beringas. Datang Adam dengan keadaan tanpa alat, hanya dengan badan telanjang bulat, turun ke bumi. Di situ ada dinosaurus, binatang-binatang buas. Bahkan dalam kitab saudara diceritakan ada banyak raksasa. Dia datang untuk menguasai bumi. Dengan cara apa dia mau berkuasa, Pak? Contoh nih sederhana kali ya. Tengok Bapak orang gila, Pak. Orang gila hidup di zaman modern yang sudah lengkap, serba digital, serba internet. Dia hidup di tengah-tengah kita yang sudah luar biasa kemajuannya. Apa yang bisa orang gila lakukan? Bisa dia mandi bok sendiri? Tidak bisa. Kenapa? Dia tidak tahu baik dan buruk. Lah ini yang mau berkuasa di atas muka bumi. Tidak bisa, Pak. Jadi kesalahan fatal, logikanya itu gagal total ketika Adam difitnah mewariskan dosa. Adam mewariskan ilmu pengetahuan sehingga anak keturunannya bisa beradab, bisa beretika, bisa bersosial, bisa menjadi penemu, bisa menjadi intelektual, bisa menjadi profesor, bisa menciptakan, bisa berkarya. Itu baru dikatakan warisan yang tidak bisa kita bayar dengan apapun terhadap kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Bukan fitnahan. Ini saya katakan bukan dosa waris yang diajarkan gereja itu, mohon maaf saya katakan itu adalah bohong waris. Kebohongan yang diwariskan dari gereja ke gereja, dari zaman ke zaman, bahwa Adam itu mengentaskan dosa kepada keturunannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu yang pertama. 1 menit saya minta. Dosa perbuatan. Dosa perbuatan ditanggung masing-masing. Betul. Yang tadi sudah gagal, Pak. Dosa waris dihapuskan oleh Yesus, gagal. Ini lagi dosa perbuatan tanggung masing-masing. Nah, sekarang masalahnya kita akan diperhadapkan dengan suatu kondisi yang sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Ternyata Yesus itu mengukur perbuatan kebenaran daripada kaumnya pada masa itu tergantung terhadap ketaatannya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang lakukan. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Lalu di Yohanes 14, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Cakupannya, secara menyeluruh kita simpulkan, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus praktekkan dalam hubungannya kepada Tuhan,
hubungannya kepada muridnya, hubungannya kepada Bani Israel. Apakah perbuatan-perbuatannya ini adalah perbuatan seorang Kristen atau perbuatan seorang praktisi Yudaism? Kalau dia seorang Kristen, apa buktinya? Kalau dia praktisi Yudaism, apa buktinya? Kalau terbukti dia praktisi Yudaism, Kristen gugur. Kalau dia terbukti praktisi Kristen, Kristen selamat. Tapi bolehkah kita berbicara dengan fakta absolut bahwa Yesus mempraktekkan hidup secara Kristiani? Atau dia mempraktekkan pekerjaan sebagai Yudaism? Kalau begitu Kristen mau kemana? Kehilangan arah. Dosa waris hilang, dosa perbuatan ya itulah yang akan membuat masuk ke neraka. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Jadi pola mana yang harus kita pakai sekarang? Silakan. Izin sebentar kawan-kawan, aku menjawab sedikit, tapi kemudian izin turun ya. Kebetulan ada telepon ini. Jadi intinya begini. Ya, jadi kami mengimani apa yang tidak kamu imani, saudara-saudaraku. Bahwa keselamatan itu memang hanya dari Dia. Dia itu adalah yang telah menyatakan diri kepada kami supaya kami percaya bahwa keselamatan itu betul-betul ada di dalam Dia. Jalan untuk ke surga itu, setidak-tidaknya kamu harus percaya kepada Dia yang memang berasal dari sana dan kembali ke sana. Karena kalau orang yang tidak tahu jalan ke sana, bagaimana mungkin Dia akan menuntun kalian ke sana? Jadi Tuhan telah memberikan petunjuk kepada kami melalui kedatangan Sang Juru Selamat ini, yaitu Tuhan itu sendiri dengan memberikan anaknya yang dinyatakan dalam tubuh kemanusiaan Yesus itu sebagai anak kepada kami supaya kami yakin dan percaya. Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, satu-satunya hidup yang kekal itu mengenal Engkau Allah yang benar dengan mengenal Yesus Kristus yang diutus untuk kami semua. Dengan dalil inilah maka kami meyakini dan ikut bahwa keselamatan itu betul-betul ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Begitu brotherku ya. Jadi karena kebetulan ada ini telepon, katanya ada di room sebelah memanggil, saya izin turun dulu. Diskusi bisa dilanjutkan karena di sini ada Bro King Richard, ada Bro King Nelson Mentol dan Saudara Phil. Silakan diskusinya dilanjutkan, tidak perlu saling menghujat. Jadi saya izin turun dulu ya, Jom. Oke Bang John. Lanjut ya. Oke, Pak. Sehat Pak John. selalu. Oke. Iya, lanjut yang lain. Salam. Iya. Ya, Gorunda, Bang Juma. Ya, jadi gini Bang, menarik sekali apa yang sudah disampaikan tadi. Memang kedatangan Yesus itu seperti dikatakan tadi bahwa hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Jadi kedatangan Yesus yang pertama itu membawa berita keselamatan, membawa berita sukacita. Nabi-nabi yang mendahului Yesus sudah menyampaikan, Musa menyampaikan 10 hukum Taurat. Tetapi manusia tidak mau mendengar, sehingga Allah menunggal menjadi anak yang tunggal, datang melalui Yesus untuk memberitakan berita keselamatan ini. Tetapi kemudian kedatangan kedua itu untuk menghakimi. Artinya apa? Kalau tadi Gurunda sempat katakan bahwa kalau Yesus sudah menyelamatkan, buat apa untuk menghakimi? Ya, artinya sudah ada kebenaran firman lewat pemberitaan Injil, tetapi manusia senantiasa ada di dalam dosa. Nah, pada saat kedatangan Tuhan kedua kali, di situ ada berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Itu kepada orang-orang yang tidak taat, tidak setia, orang-orang yang kemudian murtad, lari dari ajaran kebenaran karena tekanan-tekanan dunia, karena tekanan-tekanan, dan bahkan sampai hari ini saya mendengar juga sudah muncul gereja-gereja setan dan sebagainya. Akhirnya iman orang Kristen itu semakin teruji. Semakin yang bisa sampai kepada terakhir itu adalah orang-orang yang memang tahan uji, orang-orang yang memang sudah terpilih. Begitu Bang Zuma. Jadi konsep, kalau tadi Bang Zuma sempat singgung di Ibrani ya, Ibrani 10 kan dibilang bahwa ayat berapa tuh ya? Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa.
yang setiap tahun kita lakukan pada saat itu ya, memberikan darah. Tetapi Allah tidak lagi berkenan kepada itu. Allah tidak lagi berkenan. Karena manusia ibaratnya hari ini dia memberikan korban, besok dia berbuat dosa lagi. Dia pikir Allah ini bisa disogok. Allah ini bisa disogok. Ya kita buat dosa aja, nanti besok kita kembali lagi berbuat yang hal-hal yang jahat, nanti kita korbankan lagi. Tapi Yesus ini datang sekali. Kalau mau ikut ya silakan, gak ikut juga enggak apa-apa. Tetapi ingat, pada saatnya juga ada domba-domba yang, ada kambing-kambing juga yang diambil dari kandang sebelah. Artinya pada saatnya juga banyak yang akan beriman kepada Yesus. Karena memang ada dalam firman dia bilang, setiap mulut akan mengaku, lidah akan mengaku, dan lutut akan bertelut bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Mungkin itu Bang Juma dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin saya tanggapi dulu ya. Mohon izin saudara-saudara muslimku yang ada di sini. Jadi gini, Bung. Yang pertama, Tuhan tidak mau lagi korban hewan. Tuhan sudah bosan dengan itu. Itu betul. Lalu apa yang Tuhan mau setelahnya? Ketaatan. Kalau dulu mereka dikasih kemudahan, dosa tebus dengan hewan, selesai. Tebus dengan hewan, selesai. Bermaksiat, tebus dengan hewan, selesai. Tebus dengan hewan, selesai. Allah nggak mau itu. Tapi narasinya kemudian, ketika dikatakan bahwasanya Tuhan mau sekali aja korban, habis itu nggak ada lagi dosa. Apa itu bisa? Tuhan tidak mau berdosa untuk menebus hewan, berdosa untuk menebus hewan. Tuhan maunya itu bertaubat. Tadi kan dalilnya kita sudah pelajari dan kita sudah baca bersama. Yehezkiel 18:20. Apa yang dikatakan? Tetapi jikalau orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Ini solusinya nih. Jadi Allah nggak usah lagi ada korban. Allah sudah tidak membutuhkan itu. Bukan lagi korban itu sebagai penebus dosa, Allah nggak mau. Tapi kok tiba-tiba ada konsep tinggal sekali korban aja, satu manusia aja, anak domba Allah itu sendiri sebagai satu untuk selama-lamanya. Loh, kalau itu yang benar, lalu bagaimana dengan orang Kristen yang melakukan lagi dosa setelahnya? Siapa lagi yang mau jadi korbannya sebagai penebus salah? Apa jawaban teman-teman Kristen? Bertobat. Nah, kembali kepada konsep Tuhan, bertaubat. Tuhan tidak butuhkan darah manusia. Yang membutuhkan darah manusia itu hanya dewa Molok. Tuhan tidak pernah memerintahkan kemudian menghapus dosa dengan darah manusia. Tuhan tidak pernah lakukan itu. Tuhan hanya menguji ketaatan Abraham. Bukan menghapus dosa, tidak. Menguji ketaatan Abraham. Boleh dibaca di dalam Kejadian 21-22. 21, Kejadian bab 21 dan Kejadian bab 22. Satu perikop. Abraham cuma diuji bukan untuk menebus dosa sehingga dia minta anak tunggalnya, bukan. Nah, kemudian ketika saudara saya mengatakan bahwasanya hanya nama Yesus orang bisa diselamatkan, berarti Anda harus membaca literasi banyak supaya Anda memahami. Yesus memproklamirkan keselamatan para pesundal, ya pemungut cukai, para pelacur-pelacur, selamat bukan karena Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata kepada mereka, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya, ini Yesus yang berkata, bukan Bang Zuma. Sesungguhnya aku Yesus berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai, ya, dan perempuan-perempuan akan mendahului kamu. Kok bisa? Yes. Apa alasannya wahai Yesus? Baca data selanjutnya. Sebab alasannya adalah
Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka, kepadamu, kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Coba. Ingat sekali lagi, ini perkataan Yesus. Sesungguhnya pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga disebabkan karena mereka percaya kepada Yohanes. Gugur bahwa harus percaya kepada Yesus tok, cuman Yesus satu-satunya tok yang menyelamatkan. Gugur dia. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan, pelacur, mohon maaf saya harus mengatakan itu, pesundal, ya, dan pemungut cukai, rentenir lebih dulu masuk ke dalam surga hanya oleh karena percaya kepada Yohanes, bukan percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara Kristen berdiri dalam sebuah keyakinan, percaya kepada Paulus, tapi tidak ada legitimasi dari Yesus yang harus dipercaya, yang menyebabkan para pelacur ini masuk ke surga, pemungut cukai masuk ke surga karena percaya kepada Yohanes. Berarti gugur yang tadi. Ternyata bukan Yesus satu-satunya, Yohanes juga adalah juru selamat. Nah, dengan demikian bahwasanya ketika saudara mengatakan Yesus datang untuk menyelamatkan, umat Islam mengatakan amin. Itu betul. Maka karena itulah kemudian kalau mau selamat, ikuti instruksi Yesus. Jangan malah dituhankan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dia jalan dan dia kebenaran dan dia hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah legitimasi Yesus terhadap dirinya. Dia adalah jalan menuju kepada Bapa. Sebagai jalan, ikuti jalan itu. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus? Hukum Taurat. Nah, kemudian saudara mengatakan bahwasanya Yesus datang untuk domba-domba yang hilang dari apa? Ada juga orang yang diselamatkan di luar daripada itu. Dia datang untuk orang berdosa. Memang betul, Pak Bang, memang betul. Yesus itu datang untuk orang yang berdosa. Makanya dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Apa itu domba? Apa itu hilang? Domba adalah Bani Yakub, hilang adalah mereka yang melepaskan diri dari hukum Taurat. Maka Yesus datang kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus datang untuk Bani Yakub yang meninggalkan hukum Tuhan karena mereka adalah orang berdosa. Orang yang meninggalkan hukum Musa adalah orang yang melakukan dosa. Maka Yesus datang untuk mereka. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Oleh karena Romawi dan Yunani tidak punya kitab, orang Farisi kemudian muncul menambahkan data-data bahwa Yesus untuk dunia, Yesus untuk semua orang. Ajaran itu makanya para profesor Bible mengatakan data dari Matius 28 itu hanya sampai nomor 15, tapi ada data-data sisipan yang muncul berikutnya yang mengatakan beritakanlah Injil kepada seluruh bumi. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Padahal itu adalah sisipan. Yesus datang untuk domba-domba yang hilang. Siapa domba yang hilang? Mereka Bani Yakub yang meninggalkan hukum Taurat. Anda boleh baca di dalam Matius 23, satu perikop. Dan juga Yesus tegaskan di dalam Yohanes 7 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Nah, bagaimana? Yesus mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Lalu Yesus datang, mati di atas tiang salib, konon menurut Paulus untuk membatalkan hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya, sehingga orang Kristen tidak mengenal hukum Taurat. Karena sudah dibatalin, maka semua orang Kristen dibiarkan terkutuk. Karena Yesus sendiri mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Dengan kata lain, dia membiarkan orang-orang yang percaya dirinya membatalkan hukum Taurat adalah sebagai orang terkutuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Silakan saudara saya ditanggapi. Saya tanggapi sebentar dulu yang klaimnya Bang Suma yang mengatakan bahwa pelacur dan pemungut cukai adalah orang yang pertama masuk surga.
Ini salah tafsir, Pak. Kita nggak mengartikan secara seperti begitu secara harfiah. Maksudnya, dengar, pelacur, ya Bapak kan sudah tahu pelacur itu bagaimana. Pemungut cukai siapa? Pemungut cukai yang mengambil upah cukai yang secara berlebihan itu orang-orang yang berdosa lah. Kenapa mereka dikatakan yang pertama masuk surga? Maksudnya pelacur atau pemungut cukai yang bertobat, Pak. Itu di garis bawahi, yang bertobat. Bukan pelacur atau pesundal yang pemungut cukai yang tidak bertobat. Tidak ada itu orang berdosa bisa masuk surga, Pak. Jadi pelacur, pesundal atau pemungut cukai yang bertobat. Nah, sekalipun dia seorang pendeta, tapi dia tidak memelihara imannya sampai pada akhirnya, ya kan, justru dia yang tidak mendapatkan surga. Walaupun dia seorang pelacur atau pemungut cukai, tapi dia bertobat, dialah yang pertama masuk surga. Itu maksud ayat itu, Pak. Ya, jadi jelas sekali. Jadi bukan pesundal. Orang berdosa kok bisa masuk surga? Enggak. Iya. Dan dia percaya orang yang adanya bertobat. Yesus itu. Nah, itu yang saya jelaskan. Memang ini Suma ini suka prediksi seperti itu. Buat prediksi sendiri dia. Itu salah itu, Pak. Salah. Bajikannya diam dulu giliran, Pak. Oke, itu aja saya perjelas itu. Coba teman yang lain menambahkan lagi. Mungkin saya tanggapi dulu, Pak. Iya. Oke. Semua tanggapi dulu. Yang lain diam dulu biar Baik. Iya, jadi gini Bapak. Sudah benar itu bertobat. Udah betul itu, Pak. Tapi yang kita mau dapatkan di sini poinnya adalah percaya kepada Yohanes, Pak. Bukan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yohanes. Dia bertobat. Coba kita lihat datanya. Sesungguhnya, ini kata Yesus. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes, dia sebut nama. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Oke, saya jawab. Jadi poinnya di sini, poinnya di sini adalah percaya kepada Yohanes, pemungut cukai ini bisa selamat masuk ke dalam surga, mendahului yang lain. Silakan. Ini Bang Suma. Oke. Percaya kepada Yohanes bukan percaya kepada Yohanes sebagai Tuhan, Pak. Percaya kepada Yohanes apa yang dikatakan Yohanes tentang keselamatan dari Yesus. Itu maksudnya, Pak. Ya, jelas. Jadi untuk jadi seorang pemungut cukai atau perempuan sundal, ya, tidak perlu untuk seakan-akan mendapatkan tiket pertama kali masuk surga. Tidak seperti itu, Pak. Percaya kepada Yohanes, perkataan Yohanes tentang keselamatan, tentang Yesus itu sendiri. Bukan percaya Yohanes itu seakan-akan dia lebih dari Yesus. Itu maksudnya, Pak. Jadi kita membaca Alkitab itu, Pak, Bang Suma, ya itu nggak usah Anda beriman dulu, Pak. Berhikmat sajalah, saya cuma minta berhikmat. Ya, berhikmat itu objektif, tidak berat sebelah. Kalau kita subjektif, pasti jatuhnya ke asumsi, kita hanya mencari kesalahan-kesalahan saja. Itu aja. Ya, baik. Silakan yang lain. Saya tanggapi dulu, Pak. Sebenarnya yang berasumsi ini Anda, saudara saya yang berasumsi tentang ini. Karena Yesus ini, Pak, dia sudah katakan percaya kepada Yohanes. Bapak yang menambahkan bahwa Yesus itu Tuhan. Anda ketika mengatakan percaya kepada Yohanes bukan sebagai Tuhan, betul. Yesus pun mengajarkan demikian. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Jadi Yohanes dipercaya sebagai utusan Tuhan, Yesus dipercaya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Coba kita lihat data berikutnya, Pak. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Para pesundal percaya jalan kebenaran itu. Apa akibatnya? Mereka lebih dulu masuk ke dalam surga. Selesai. Lalu Yesus mengatakan apa? Dan meskipun kamu melihatnya, melihat siapa? Melihat Yohanes. Tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Ya.
kamu tidak percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yohanes. Yesus yang memproklamirkan Yohanes. Yohanes adalah juru selamat bagi pesundal dan juga pemungut cukai yang ada berbicara kepada Yesus. Nggak ada penyaliban di sini, nggak ada tebus dosa di sini, nggak ada. Tebus dosa itu muncul kemudian 30 tahun, bahkan 3 tahun pengesahannya di konsili. Makanya kalau tak percaya Bapak, silakan Anda baca Matius 8 nomor 4. Kurban apa yang Yesus perintahkan pada orang seangkatan dirinya? Pergilah kepada imam, perlihatkanlah dirimu, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Kurban hewan, Pak. Bukan kurban manusia. Kurban manusia itu muncul di Romawi, Yunani, dijajakan ke barat sampai ke Indonesia. Yesus sendiri kok di kitab saudara mengajarkan persembahkan persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Emang ada perintah Musa untuk mempersembahkan anak manusia? Gak ada. Yang dipinta persembahkan adalah kurban hewan, lembu, domba, kambing, sapi. Selesai, silakan Pak. Ya, Oke. mungkin saya Pak. Boleh saya tanggapi? Pak Icat, saya sebentar. Saya sebentar dulu baru Pak lanjut. Jadi gini Bang Juma, Yohanes datang ini mempersiapkan jalan sebelum Yesus datang. Jadi Yohanes sudah mendahuluinya untuk mempersiapkan jalan kedatangan Yesus. Di Markus itu bisa dibaca Markus 1 dan seterusnya. Sehingga malah didengar oleh mereka-mereka ini yang tadi katanya pendosa-pendosa ini. Sedangkan yang lain itu tetap berkeras kepala. Umat yang berkeras kepala, sehingga bagi Yesus mereka ini lebih duluan masuk. Karena mereka lebih percaya apa yang diberitakan Yohanes. Begitu Bang Zuma. Masalah dosa kalau mau ditakar semua berdosa Bang. Saya mau bilang ada satu peristiwa di mana seorang pelacur akan dilempar dengan batu, dirajam sampai mati. Yesus berkata kepada mereka, jikalau di antara kalian ada yang tidak berbuat dosa, silakan lempar duluan. Tidak ada yang berani Pak. Iya, tidak ada yang berani lempar. Sehingga Yesus bilang, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Yang bisa mengampuni dosa cuma Allah Pak. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Disitulah bukti kekuasaan Yesus. Dan Yohanes tadi itu mempersiapkan jalan. Sehingga pada saatnya Yesus dibaptis juga oleh Yohanes. Ketika Yesus dibaptis, rohnya turun seperti roh merpati dan suara dari Allah berkata, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan kepadanya. Mungkin nanti bisa dibaca lebih jelas. Saya kebetulan lagi di luar ini Pak. Ya Pak Icat mungkin menambahkan, silakan. Nelson silakan. Lanjut dulu Pak Bang Suma dulu, mungkin tanggapi dulu, nanti habis itu saya jawab ulang. Baik, jadi begini saudaraku ya. Yesus itu memang adalah sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tapi kisi-kisi pengajarannya, cakupan muatan kurikulum pembelajarannya sebagai maran, sebagai guru, sebagai tuan ya kepada Bani Israel, itu adalah cakupannya dia hanya utusan Tuhan dan itu hanya untuk Bani Israel. Kalau Anda mengatakan bahwasanya hanya satu-satunya orang yang mengampuni dosa adalah Yesus, keliru itu. Itu keliru yang sangat fatal. Kenapa? Yesus berdoa, Bapa ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukan Yesus yang mengampuni dosa. Dia hanya utusan Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada dirinya. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Aku tidak melakukan pekerjaan selain karena aku melihat Bapa melakukan pekerjaan tersebut. Yohanes 20 nomor 23 coba kita lihat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang itu diampuni. Nah toh, coba. Berarti siapapun bisa mengampuni dosa. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada,
maka dosa orang tersebut tetap ada. Ini kata siapa? Kata Yesus. Yohanes 20 nomor 23. Ini pengakuan, Pak. Jadi tidaklah sesuatu yang sangat luar biasa ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Karena Yesus itu adalah wakil Tuhan. Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang dikatakan? Seluruh orang Israel harus tahu bahwa inilah Yesus dari Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara kepada Bani Israel untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan, mujizat di tengah-tengah seperti yang kamu lihat. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui Yesus bahwa Yesus itu adalah utusannya. Yesus melakukan mujizat dari dia dengan izin Allah, melakukan apapun dengan izin Allah. Sehingga Yesus yang adalah oknum yang dijadikan duta Tuhan, apa yang dikatakan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Selesai, Pak. Bagi orang yang menggunakan akal sehat, meninggalkan doktrin, maka dia akan mengatakan, ini murni utusan pencipta langit dan bumi yang wajib hukumnya dimuliakan sebagai rasul. Al-Quran mengatakan gini. Ya, saya harus kembali ke Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu. Musaddiqan lima baina yadai minat Taurah, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat. Di Islam itu diajarkan seperti itu. Ya Bani Israel, aku ini bukan anak haram, aku ini bukan anak zina, aku ini bukan utusan Ifrit, aku ini utusan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Apa respon daripada orang-orang pada saat itu? Diolok-olok, Pak, Yesus itu. Dinistakan beliau itu. Kenapa? Yesus dianggap musuh. Karena perpuluhan berkurang disebabkan jemaah mereka banyak menjadi pengikut Yesus. Sehingga Yesus dianggap sebagai ancaman. Maka mereka melakukan kesaksian agar Yesus itu dibunuh, agar Yesus itu dimatikan, supaya tidak ada saingan orang-orang Farisi yang menduduki kursi Musa. Mereka kemudian membuat kesaksian palsu supaya Yesus itu disalibkan dan dibunuh. Karena mereka tidak suka. Jadi orang Farisi, orang Yahudi ingin menganiaya Yesus bukan oleh karena tebusan dosa waris, bukan. Tetapi karena orang Yahudi dan orang-orang Farisi pada saat itu, ahli kitab pada masa itu, terancam ekonominya disebabkan karena Yesus datang semakin hari semakin banyak pengikutnya, semakin kurang perpuluhan kepada imam-imam mereka. Itulah penyebabnya sehingga Yesus ingin disalibkan. Tetapi beranjak daripada itu, nilai itu bergeser kemudian, yaitu kematian Yesus adalah kematian untuk menebus dosa yang kemudian dijajakan kepada Romawi dan Yunani dan diaminkan sampai ke Indonesia. Sekira gitu, Pak. Boleh kita lihat di dalam Matius 26 nomor 59, ya, bagaimana kemudian penyaliban terhadap Yesus itu adalah hasil daripada kesaksian palsu para mahkamah Israel pada masa itu. Silakan. Icat, ini Pak Bang Zuma. Jadi Silakan. memang iya Pak, di Taman Getsemani itu Yesus mau memberikan teladan dalam doa itu, sehingga orang semua berkata, kok Tuhan berdoa, iya kan? Tetapi Yesus mau memberikan teladan kepada kita. Dalam keadaan apapun, jangan pernah lupa berdoa. Padahal saat itu terjepit. Harusnya kalau mau turun dari salib juga bisa. Tetapi inilah kehendak Allah yang harus Yesus lakukan. Bang Zuma, dalam kondisi Yesus sebagai manusia saat itu, dia meninggalkan semuanya, dia mengambil rupa manusia, sehingga dia berdoa. Dan itu sebenarnya teladan yang poinnya adalah dia mau memberikan teladan kepada semua umat Kristen. Dalam keadaan apapun, terjepit sekalipun, jangan pernah lupa berdoa.
Dan bahkan kalau dibaca di situ, keringatnya itu, peluhnya itu bahkan seperti tetesan darah yang jatuh. Tetapi dia bilang, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Artinya dia mau menunjukkan kesetiaannya sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dan tidak ada satu manusia pun bisa begitu, Pak. Saya jamin. Rela mati, bahkan mati di kayu salib. Orang lain dia bisa sembuhkan, orang buta, orang mati pun dihidupkan. Tetapi inilah kehendak Bapa yang harus dia laksanakan demi menyelamatkan umat manusia. Lalu tadi banyak tadi, apalagi saya lupa tadi, harus dicatat nih Bang Juma ini kalau ngomong. Jadi begitu Bang Juma, kira-kira poinnya di situ. Memang tadi Pak Icat sudah sampaikan, memang untuk mempercayai iman Kristen ini memang udah gampang. Sehingga ada perkataan bilang, tanpa kuasa Roh Kudus engkau tidak mungkin mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dan susah. Dan hikmat itu, hikmat, wisdom from God, hikmat itu berasal dari Allah. Kitab Amsal, dari mulut Allah lah keluar hikmat dan pengetahuan. Semakin kita menguji, dan memang betul Bang Juma, umat bangsa Yahudi saat itu sangat, para Farisi sangat ketakutan dengan kehadiran Yesus. Pertama perpuluhan mungkin berkurang, dan Yesus membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Kenapa anak-anak yang datang kepadanya dia nggak mengusir? Padahal orang Farisi kalau anak-anak dianggap remeh, tapi Yesus bilang kalau engkau mau masuk kerajaan surga, engkau harus menjadi seperti anak-anak ini. Artinya harus benar-benar polos, harus benar-benar bersih, baru bisa masuk. Bukan persembahan-persembahan yang menipu Allah. Ibaratnya berbuat dosa, nanti kita puasa lagi, nanti kita bayar lagi, zakat bayar lagi. Oh enggak, yang Yesus butuhkan itu mengasihi. Hidup yang mengasihi, hidup yang mengampuni. Mengampuni ada dua konteks, ingat. Saya mengampuni Bang Suma ketika mungkin Bang Suma punya kata-kata menyakiti saya. Oke, tugas saya mengampuni. Tetapi ada dosa yang kuasa kehendak Allah yang bisa mengampuni, Pak. Kami sebagai manusia tidak punya kehendak untuk mengampuni itu. Dosa-dosa persinahan, dosa-dosa yang lain. Dan tadi ada satu juga yang bilang bahwa 10 hukum Taurat itu bukan ditiadakan, tapi Yesus menggenapinya. Tapi ada satu hal yang harusnya malam ini saya sampaikan, bahwa ke semua hukum Taurat itu bagi kami orang Kristen itu sudah dibayar lunas. Yang penting jangan kita menghujat Roh Kudus, jangan menghujat Yesus. Dosa-dosa yang lain itu bisa diampuni. Tetapi dosa menghujat Roh Kudus adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Di dalam Roma dia berkata upah dosa ialah maut. Upah dosa itu pasti maut, tidak ada ceritanya. Itu adalah kematian akan menjemput. Apalagi dosa kepada Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, itu pasti maut. Karena udah kita baca bersama, bahkan sudah diimani, bahkan disuruh untuk mengimani Injil, Taurat, dan Zabur. Jadi saya pikir penting untuk dibaca, dipelajari. Ya kalau mau diimani ya memang perlu kekuatan yang lebih kuat untuk bisa mengimaninya. Mungkin itu sementara Pak, silakan Pak King. Saudara saya, ketika Anda mengatakan Yesus itu berdoa, itu adalah tauladan. Betul itu. Saya mengaminkan itu. Yesus berdoa adalah tauladan kepada pengikutnya, kepada muridnya. Permasalahannya sekarang, Yesus berdoa bukan kepada dirinya, bukan kepada Yesus berdoa, tapi kepada Bapa. Jadi pengikutnya pun harus berdoa kepada Bapa. Bukan kepada Yesus dia berdoa, tapi kepada Bapa. Nah sekarang, kalau Anda mengatakan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa di sini adalah Tuhan, Pak. Bapa itu adalah Tuhan. Makanya ketika dia mengatakan di dalam kitab saudara Yohanes 20 ya nomor 17, di situ jelas sekali dikatakan Yesus berkata kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku pergi kepada Bapa." Bapa ini Tuhan, Pak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, kepada
ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini sama di dalam Al-Quran juga dikatakan, makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel apa yang tidak engkau perintahkan kepadaku. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama, Yesus juga mengatakan begitu. Aku akan pergi kepada Bapa, ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus bertuhan. Sejatinya yang bertuhan, dia bukan final dari semuanya. Dia bukan final, dia bukan akhir dari semuanya. Dia bukan ending. Dia hanya jalan menuju kepada Tuhan yang benar. Oleh karena itulah kemudian saudaraku, ketika saudara mengambil data, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika kamu tidak bertaubat dan seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Poin yang saya temukan dari narasi Anda adalah sebab anak itu polos, sebab anak itu tidak ada dosa. Artinya dosa waris memang gak ada. Makanya di Islam manusia lahir itu dalam keadaan fitrah, suci mereka itu. Makanya Yesus mengambil anak ini sebagai contoh, karena anak ini adalah polos, bersih, suci dari dosa. Bukan rabi-rabi yang dijadikan contoh oleh Yesus, bukan pendeta, bukan imam-imam, bukan. Tetapi anak kecil, karena anak kecil itu suci. Nah, yang menyakitkan di sini ketika kemudian Anda mencoba menarasikan suatu hukum, lalu kemudian hukum itu Anda telah ada dengan akal. Kita tengok di dalam Matius 18. Apa yang dikatakan oleh Yesus di data nomor 16-nya? Tetapi barang siapa yang menyesatkan satu dari anak-anak kecil yang percaya kepada aku. Apa kata Yesus? Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Karena memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Siapa mereka yang kemudian celaka, kata Yesus? Yang mengajarkan orang lain untuk tidak mengasihi kepada Tuhan. Tadi ada poinnya mengasihi yang terakhir Anda katakan. Saudara pelajari dulu apa itu mengasihi. Ini coba kita lihat. Matius 18 nomor 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, maka dia ibaratkan lebih baik digantungkan batu kilangan di lehernya lalu ditenggelamkan di laut. Artinya lebih baik dibunuh orang yang menyesatkan anak kecil. Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, jadi kalau hari ini Anda mengajarkan anak-anak kecil, mengajarkan anak-anak Anda yang polos, yang tidak ada dosa ini untuk menuhankan Yesus, berarti Anda mengajarkan mereka kemudian menjadi orang yang sesat. Kata Yesus, orang seperti ini lebih baik kemudian digantung di lehernya batu kilangan lalu ditenggelamkan. Gak boleh Anda mengajarkan sesuatu kepada anak-anak Anda yang tidak Yesus ajarkan. Itu bukan ajaran kasih. Ajaran kasih adalah mengajarkan anak keturunan Anda untuk taat kepada kitabnya Nabi Musa, untuk taat kepada ajarannya Yesus. Bukan justru mengajarkan anak-anak Anda menyembah Yesus. Karena Yesus berdoa, mempertuhankan, mempertontonkan kepada Bani Israel. Sibuk dia semalam-malaman berdoa hanya kepada Bapa. Tidak pernah dia mempraktekkan dan mengajak orang-orang berdoa kepada dirinya. Kalau menyebut dirinya dalam doa, yes. Tapi bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai kode bahwa aku adalah pengikut Yesus. Karena itulah wahai Tuhanku. Sama seperti kami ketika kami berdoa juga Nabi Rasulullah Muhammad SAW kami sebut sebagai kode, sebagai umat beliau. Sebagai kode bahwa kami mengimani beliau sebagai Rasul. Bani Israel pun diajarkan oleh Yesus, jika kalian berdoa, berdoalah dalam namaku. Bapa pasti akan mengabulkan. Tapi itu untuk Bani Israel, bukan untuk Anda, bukan untuk saya. Nah ini yang saya katakan, mengasihi itu, kata Tuhan di dalam Yosua
Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1, 1 Raja-Raja 3 nomor 2, mengasihi itu adalah melaksanakan segala ketetapan-ketetapan Tuhan yang diajarkan oleh hambanya, yaitu Nabi Musa. Ketetapan hukum-hukumnya, ketentuannya, ajarannya, dan kemudian patut terhadap apa yang diajarkan dan melakukan itu kepada anak-anak, keturunan, cucu, dan seterusnya. Itu baru dikatakan kasih. Itu kasih kepada Tuhan, taat kepada hukum Tuhan. Kasih kepada manusia adalah, dengarkan, kasih kepada Tuhan adalah taat kepada perintah Tuhan. Kasih kepada manusia adalah mengajarkan kepada manusia, mengajak kepada manusia untuk taat kepada perintah Tuhan. Jadi kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, intinya adalah taat kepada aturan-aturan Tuhan. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Luar biasa. Sama-sama, Jadi Pak. gini Pak, mungkin aku jawab simpel aja Pak. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu. Yang kedua, ini mungkin udah biasa didengar. Di dalam Yohanes pada mulanya firman. Firman bersama-sama mengenal. Dan firman itu adalah Allah. Dalam konteks dia berdoa, itu ketika dia mengambil rupa sebagai manusia, Bang Zuma. Tetapi kemudian dia kembali, dia untuk menghakimi dunia dan akhirat. Mungkin ini sudah sering kita sampaikan, tapi yang harus saya sampaikan. Jadi Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu dibuktikan juga di dalam Yohanes pada mulanya firman bersama. Dan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, Bang Zuma. Mungkin kalau di Bang Zuma mungkin dibilang kalimatullah gitu, kalimatullah. Kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau saya keliru. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Jadi benar-benar firman Allah. Allah berfirman kepada Maria, jadi maka jadilah. Dia mengandung. Begitu Bang Zuma. Kalau bicara kasih ya pasti semua orang udah tahu. Bahkan di dalam doa Bapa kami saja dia berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau saya belum mengampuni orang lain, jangan pernah saya berharap bahwa saya diampuni. Itu udah hukumnya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan minta makanan untuk tiap hari, seperti umat Israel di padang gurun diberikan mana tiap hari, mana jatuh dari langit. Begitu juga dengan burung, dan tidak boleh tampung, karena besok jatuh lagi. Siang dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Itulah kemahakuasaan Allah. Jadi Allah tidak bisa kita selami dengan pikiran manusia. Allah punya kehendak bebas untuk menyatakan kebesarannya dan kemuliaannya. Mungkin teman-teman yang lain silakan menambahkan. Terima kasih. Saya tanggapi dulu Bang, nanti Bang Richard setelah saya kali. Oke ya, baik, terima kasih. Jadi gini saudaraku yang baik hati, ketika saudara mengambil narasi Yohanes 10 nomor 30, kami umat Islam juga mengakui itu. Yesus itu bukan orang durhaka, Yesus itu bukan pendosa, Yesus itu adalah orang soleh, Yesus itu adalah orang yang taat, orang yang dikasihi oleh pencipta langit dan bumi. Orang yang salah satu di antaranya orang yang didekatkan kepada pencipta langit dan bumi. Kami imani itu. Kenapa demikian? Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Silakan kita baca Yohanes 8 nomor 29. Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau Yesus tidak berbuat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bapa, apakah dia boleh bersatu dengan Bapa? Tidak bisa. Makanya dikatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa berdua. Aku dan Bapa adalah satu. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Kenapa Yesus ini tidak dibiarkan sendiri? Kenapa? Di dalam kitab saudara, sebab Yesus itu taat.
Sebab Yesus itu soleh, makanya Yesus tidak dibiarkan seorang diri. Dia selalu bersatu dengan Bapa. Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti aku dengan mulutnya sendiri. Saudaraku yang Kristen tahu, agar kami umat Islam juga tahu bahwa Bapa dikasihi oleh Yesus, Yesus dikasihi oleh Bapa disebabkan karena Yesus itu melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadanya. Yohanes 14 nomor 31. Sehingga Yesus itu ketika berdoa atau minta apapun selalu dikabulkan. Anda lihat dalam Yohanes 11 nomor 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kenapa? Karena dia selalu melakukan apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Coba kita lihat lebih jauh di dalam Yohanes, kita mundur di data awal nomor 15. Di situ dikatakan begini. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku Yesus tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku Yesus menghakimi, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku Yesus tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Berarti Yesus dan Bapa berdua. Aku tidak seorang diri. Aku menghakimi, tapi tidak seorang diri. Aku berdua. Aku bersama dengan Bapa. Dan dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ingat, Yesus mengatakan, aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis, kesaksian dua orang adalah sah. Yesus mengatakan dua. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri satu orang, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku dua orang. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Kenapa aku dan Bapa adalah satu? Sebab apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada aku, itu yang aku lakukan. Aku selalu berbuat sesuatu yang berkenan kepadanya. Aku memuliakan namanya di dunia dengan jalan melakukan segala perintah yang ia perintahkan untuk aku lakukan. Maka aku dan Bapa adalah satu. Tetapi hakikatnya, pribadinya, aku dan Bapa adalah dua. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalaupun aku menghakimi, maka penghakimanku itu pasti benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Subhanallah. Jadi saudaraku, kami umat Islam itu selalu memuliakan oknum ini sebagai nabi dan rasul. Kenapa? Karena dia adalah satu dengan Tuhan. Tidak pernah dia itu ingkar terhadap perintah Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah kemudian dia membatalkan perintah Tuhan sehingga dia harus terkutuk di atas tiang salib. Tidak pernah. Apa yang diperintahkan untuk mentaati hukum Taurat, dia datang untuk mentaati hukum Taurat. Apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan kepada Bani Israel, itu yang disampaikan kepada Bani Israel. Yesus adalah manusia suci. Yesus adalah manusia yang mulia. Yesus adalah manusia yang dekat kepada pencipta langit dan bumi. Itu iman kami umat Islam. Sehingga mustahil orang sesuci ini mati terkutuk untuk Romawi dan Yunani. Mustahil. Mustahil sekali lagi. Mustahil. Jadi ajaran kemudian dia datang dalam Efesus 5 nomor 2. Dia datang untuk mempersembahkan dirinya sebagai persembahan harum kepada Theos. Na'udzubillah. Theos mana yang minta kemudian orang yang dikasihinya untuk dikorbankan? Tidak ada itu. Ini hanya ajaran yang dijajakan orang Farisi kepada Romawi dan Yunani. Celakanya kita anak Indonesia ikut-ikutan mengaminkan. Nah, sekira gitu saudara-saudara saya. Ini adalah perspektif pemahaman saya berdata berdasarkan dengan Bible dan juga Al-Quran. Silakan ditanggapi. Iya Bang Juma, terima kasih. Luar biasa. Jadi itulah Bang Juma, kita pada titik bahwa
Menurut Bang Juma, iman Bang Juma, Yesus sudah disalibkan, tapi ada bukti kebangkitan Yesus di dalam Injil. Tangan yang berlubang paku, ada bukti darah yang sampai sekarang sudah diambil sampelnya, bahwa memiliki kromosom dari ibu saja. Itulah bukti bahwa Yesus itu Yesus tunjukkan dirinya kepada murid-muridnya 40 hari bersama murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, kemudian memberikan Roh Kudus kepada kami yang percaya kepadanya. Dia bilang, inilah aku, kalau kamu tidak percaya, masukkan tanganmu di sini. Kalau tadi Bapak bilang dia satu, benar dia satu karena dia itu adalah Allah, Pak. Allah yang menjadi manusia, sehingga tidak bercacat dan tidak bercela, Bang Juma. Begitu Bang, memang memahami iman Kristen agak sulit sih kadang kalau dipakai logika, kelihatannya nggak masuk akal, menuhankan manusia, apa segala macam, tetapi inilah kehendak Allah yang dinyatakan lewat manusia. Kehendak Allah, Allah berkehendak bebas. Dan bukti kebangkitan Yesus itu nyata Bang Juma. Dia bersama dengan murid-murid dan ada saksi. Kenaikan peristiwa kenai juga, Pantekosta ada saksinya Pak. Di saat itu bukan sebuah cerita yang ini. Begitu Pak, sehingga memang ya mari kita saling terbuka, mohon maaf maksudnya saling buka-bukaan lah ya, memang itu saksi kebangkitan Yesus. Kalau Yesus nggak bangkit berarti iman Kristen sia-sia, iman Kristen itu sia-sia, nggak usah dipercaya. Tetapi karena kebangkitan Yesus mengalahkan maut Pak, mana ada orang tinggal di dalam kubur 3 hari bisa bangkit? Siapapun dia nggak mungkin Pak, Bang Juma. Tetapi itulah Allah yang hanya bisa bangkit, cuma Allah, tidak ada seorang pun. Begitu. Tetapi kemudian dia mengambil rupa manusia. Sebenarnya dia memberikan teladan kepada manusia. Kalau mau masuk surga harus seperti aku. Yang Tuhan saja merendahkan diri seperti orang yang paling hina. Apalagi kalian-kalian ini. Iya kan? Harus mengambil rupa. Allah mengambil rupa sebagai hamba. Tidak menyetarakan dirinya, tetapi dia mengambil rupa yang terhina. Itulah baru Allah berkenan, supaya bisa menyatu dengan Allah. Sehingga pada saatnya Yesus bilang, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku memanggil kamu sahabat, karena apa yang aku perbuat kamu tahu. Dan semua rahasia terkait dengan kebenaran firman Tuhan, semuanya sudah dibukakan di dalam kitab Injil, Taurat, dan Zabur di dalam Alkitab ini Pak. Begitu. Tinggal kita mau belajar, kita mau memahaminya dengan tuntunan Roh Kudus, kita mau membuka hati, pasti kita akan mengerti arti kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf itu dulu Pak, nanti yang teman-teman mau menambahkan silakan. Saya tambahkan sedikit ayat-ayat di Alkitab yang mendukung Yesus adalah Tuhan. Yohanes 17 ayat 21. Agar mereka semua menjadi satu seperti engkau Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya mereka juga menjadi satu di dalam kita. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak satu-satunya yang adalah Allah sendiri yang memiliki hubungan paling dekat dengan Bapa telah membuatnya dikenal. Kolose 2, 9-10, karena di dalam dirinya seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmani dan di dalam Kristus kamu telah dibawa ke kepenuhan. Dia adalah kepala atas setiap kekuatan dan otoritas. Yohanes 10 ayat 33, kami tidak melempari kamu dengan batu untuk pekerjaan yang baik, jawab mereka, tetapi untuk penghujatan karena kamu seorang manusia biasa, mengaku sebagai Allah. Yohanes 5 ayat 18, inilah sebabnya mengapa orang Yahudi semakin mencari untuk membunuhnya, karena bukan saja ini melanggar hari Sabat, tetapi ia bahkan menyebut Allah Bapanya sendiri, menjadikan dirinya setara dengan Allah. Yesus adalah firman, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai satu-satunya anak dari Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20, dan kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberi kita pengertian sehingga kita dapat mengenal dia yang benar, dan kita ada di dalam dia yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.
Roma 10 ayat 13, karena setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Yohanes 8, 57-58, orang berkata, kamu bahkan belum berumur 50 tahun, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah melihat Abraham? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sebenarnya bahkan sebelum Abraham lahir, aku udah ada. Yohanes 8, 22-24. Ini membuat orang Yahudi bertanya, apakah dia akan bunuh diri? Itukah sebabnya dia berkata, kemana aku pergi kamu tidak bisa datang. Tetapi dia melanjutkannya, kamu berasal dari bawah, saya dari atas. Anda berasal dari dunia ini, saya bukan dari dunia ini. Aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jika kalau Anda tidak percaya bahwa saya adalah dia, Anda memang akan mati dalam dosa-dosa Anda. Ya, Yohanes 13, 18-19. Aku tidak menyebut kalian semua, saya tahu mereka yang saya pilih. Tetapi kini untuk memenuhi perikop kitab suci ini, dia membagikan rotiku telah berbalik melawan aku. Aku memberitahumu sekarang sebelum itu terjadi, sehingga ketika itu terjadi, kamu akan percaya bahwa aku adalah siapa aku. Di Yesaya 4 ayat 6, beginilah firman Tuhan Raja Israel, penebusnya, Tuhan semesta alam, aku yang pertama dan aku yang terakhir. Selain saya tidak ada Tuhan. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, itulah semua ada banyak yang kalau kita mau jelaskan ayat per ayat mengatakan ketuhanan Yesus. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudaraku. Jadi gini. Yang pertama yang tadi ya, kembali kepada tentang penyaliban ada disinggung sedikit. Bahwa dia hidup, dia bukti daripada ketuhanan beliau, dia bangkit dan seterusnya. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan kemudian ada orang yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus di antara seluruh murid-muridnya. Tidak ada satupun tertulis, entah itu sejarah yang internal atau eksternal Kristen, itu nggak ada. Kebangkitan Yesus itu diajarkan oleh Yesus, maka murid-muridnya tidak akan lari tunggang langgang meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Kenapa? Mereka akan busung dada. Coba aja kau bunuh Tuhanku. Dia sudah mengatakan bangkit hari ketiga. Tapi apa yang terjadi? Maria datang ke pemakaman pada hari Minggu. Dia datang bawa rempah-rempah. Untuk apa rempah-rempah itu? Adakah mayat di tradisi Yahudi dikasih rempah? Tidak. Orang yang dikasih rempah itu adalah orang yang mau diobati luka-lukanya akibat dicambuk dan seterusnya. Itu poin pertama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Al-Quran dulu, Pak, supaya kita bisa memahami lebih jauh apa yang kami imani terhadap oknum yang disalib ini. Al-Quran mengatakan, wa qaulihim, dan ucapan mereka, inna, sesungguhnya, qatalna, kami telah membunuh Al-Masih Isa ibna Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Rasul, utusan atau Rasul Allah, wama, padahal tidaklah qataluh, mereka membunuhnya, wama, dan tidaklah salabuh, mereka menyalibnya, atau mereka mengikatkan pada punggungnya sebuah tali di atas tiang. Salabu. Walakin, akan tetapi, syubbiha, diserupakan lahum bagi mereka. Nah, maksudnya apa ini? Ini kalau saya mengikuti apa yang saudara katakan tadi, ada orang bangkit, lalu kemudian dia makan ikan goreng, memperlihatkan bukti pakunya, dan seterusnya, cerita itu lengkap di dalam Lukas 24, mulai dari data 36 dan seterusnya. Ini tidak bertentangan, Pak. Tidak bertentangan. Kalau kemudian di sini tidak dikatakan bahwasanya ada orang yang secara mutlak tanpa penafsiran yang menggantikan posisi Nabi Isa atau Yesus. Nggak ada. Itu hanya penafsiran bahwa ada orang yang diserupakan. Itu penafsiran. Tetapi tidak ada data akurat yang mengatakan bahwasanya ada oknum yang di situ sebagai pengganti.
Al-Quran hanya mengatakan bahwasanya akan tetapi walakin syubbihalahum, diserupakan bagi mereka. Apa yang diserupakan? Bisa jadi Yesus itu betul-betul disalib, diserupakan sesuai dengan keinginan orang-orang yang menyalibnya. Apa itu? Mate. Mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Diserupakan bagi mereka bahwa yang disalib ini tersalib, bahwa yang dibunuh ini terbunuh. Padahal sebenarnya dia tidak mati. Hanya diserupakan sebagai orang yang dibunuh. Dan kalau kemudian kita kritis terhadap cerita di dalam Bible, ternyata darah Yesus masih mengucur. Kedua, dia tidak dipatahkan kakinya, sebagaimana orang yang disalib pada masa itu. Ketiga, ternyata sebelum dia disalibkan, mati, dikatakan mati, dia minum anggur. Dia minum semacam obat penenang. Sehingga ketika dia minum anggur yang dicucuk di mulutnya, tiba-tiba kemudian dia mengatakan selesai. Pingsan dia, Pak. Bukan mati. Makanya dikatakan Al-Quran, walakin syubbihalahum, tetapi diserupakan bagi mereka. Diserupakan bagi mereka maksudnya bisa jadi diserupakan dengan orang lain, ada pengganti lain. Bisa jadi Nabi Isa diserupakan seperti orang yang sudah disalib, seperti orang yang sudah mati. Mari kita lihat lebih jauh. Ketika kemudian Nabi Isa atau Yesus itu sudah serupa orang mati di atas tiang, tentara Romawi tidak lagi memeriksa nadinya. Tidak ada cerita itu, Pak. Seketika kemudian mayatnya diturunkan, jasadnya diturunkan karena sudah hampir sabat. Lalu dikuburkan di mana? Bukan dikubur hanya orang Yahudi, Pak. Yesus itu tidak dikubur di timbun tanah, tidak. Tetapi dia dimakamkan di makam Yusuf Arimatea, salah satu orang kaya pada masa itu. Berbentuk goa. Jadi Yesus dimasukkan layaknya hanya disebut goa, tidak layak disebut kuburan sebenarnya. Yesus dimasukkan ke dalam goa, pintunya ditutup. Hari ketiga, hari Minggu, entah itu hari ketiga atau hari apa namanya, hari ketiga subuh raja, Maria datang membawa rempah-rempah untuk meminyaki. Kok mayat diminyaki? Apa yang terjadi? Kalau ada kebangkitan, Maria tidak mungkin mengatakan, siapakah yang mencuri mayat Tuhanku? Gak mungkin dia mencari mayat kalau ada ajaran kebangkitan. Bukti bahwa dia bukan roh yang bangkit. Dia membuka pintu goa, yang mana pintu itu terbuat dari batu. Bagaimana mungkin kalau dia roh tidak perlu buka pintu batu? Langsung aja tembus kalau dia roh. Tapi ternyata pintu goa itu sudah terbuka. Nah, endingnya apa lagi? Ketika di dalam Lukas 23, Shalom Aleichem, kata Yesus. Murid-muridnya tersentak, kaget dan ketak. Kalau ada ajaran bangkit pada hari ketiga, maka dia akan mengatakan, haleluya, haleluya, Tuhan kita bangkit, benar-benar bangkit. Tapi apa yang terjadi? Mereka kaget, mereka terkejut karena mengira melihat hantu. Berarti tidak ada ajaran bangkit hari ketiga, Pak. Kenapa? Di dalam Markus 14 nomor 50, ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Artinya mereka setelah itu tidak mengetahui apa yang terjadi dengan gurunya, apa yang terjadi dengan tuannya. Nah, sehingga ketika yang ada pada diri mereka hanya dikira desas-desus bahwa orang ini sudah meninggal, apalagi? Ayo mari kita kembali menjadi nelayan, mari kita kembali menjadi pedagang. Tiba-tiba muncul dia. Orang-orang itu mengira melihat hantu. Kamu kan sudah mati. Kok bisa muncul? Jangan-jangan kamu hantu. Oh bukan, aku bukan hantu. Kalau tidak percaya, lihat ini tanganku, ini kakiku. Rabalah tanganku, rabalah kakiku, kata Yesus. Ada apa dengan kalian ini? Murid-muridnya masih heran. Murid-muridnya masih ketakutan. Apa kata dia? Apakah di antara kalian ada yang memiliki makanan? Maka Yesus diberi ikan goreng, saudara-saudara. Apakah itu untuk membuktikan bahwa dia Tuhan? Atau untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu? Jawabannya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu. Tidak mungkin hantu makan ikan. Jadi yang dinarasikan Al-Quran, walakin syubbihalahum, tetapi diserupakan bagi mereka. Ternyata kalau kita tarik dari cerita Bible,
Ternyata Yesus diserupakan orang yang sudah mati. Jadi bukan diserupakan dengan orang lain. Itu tafsiran. Jadi namanya tafsiran itu tanggapan. Berarti Yesus diserupakan dengan orang yang sudah mati bagi yang menyalibkan. Itu. Dan terbukti memang dia serupa orang mati. Makanya saya katakan, ini kalau kita menarasikan apa yang kita hasilkan dari hasil penyelidikan secara kritis terhadap Bible, maka Yesus hanya pingsan. Karena kakinya tidak dipatahkan. Dia hanya minum anggur, lalu kemudian pingsan. Bukti Maria datang membawa rempah-rempah. Bukti bagaimana kemudian Yusuf Arimatea, Nikodemus dan Maria minta secara sembunyi-sembunyi ke Pilatus. Buru-buru dia, Pilatus tolong turunkan cepat jasadnya. Padahal mereka tahu, diminta ke Pilatus ataupun tidak diminta ke Pilatus, jasad tetap harus diturunkan karena Sabat. Tidak boleh ada di atas tiang hari Sabat, tidak boleh. Harus turun, harus dikuburkan. Tetapi karena Maria, Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus tahu orang ini masih hidup, maka dia buru-buru minta. Lalu karena dia tahu orang ini masih hidup, tidak dikubur di liang lahat, tetapi dimasukkan ke dalam goa tertutup. Di mana goa itu masih ada oksigen, masih ada udara di dalamnya. Jadi Al-Quran tidak keliru mengatakan itu. Sehingga Allah mengatakan, Barrafa'ullahu ilai wa kalallahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Diangkat sesuai dengan Mazmur 91. Anaknya diangkat ke langit, diselamatkan dari segala mara bahaya. Anda baca Mazmur dari 1 perikop, dari data nomor 1 sampai nomor 16, Anda tamat di situ. Ternyata Yesus ini adalah orang, jangankan dibunuh oleh orang-orang najis, orang-orang yang tidak bersunat, untuk kena penyakit sampar pun Tuhan tidak izinkan. Karena dia adalah hamba yang taat, dia orang suci yang harus dilindungi oleh Tuhan. Saya kira begitu, saudaraku. Nah, sedikit lagi, 1 menit. Mohon maaf, kepanjangan memang ini, karena banyak yang harus ku sampaikan. Saudara mengatakan, Yesus itu Tuhan. Dia memulai unsur ketuhanan. Bung, itu kesaksian saudara. Tapi kesaksian Yesus, dia bukan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36 membantah semua data yang Anda bawa. 1 menit ya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, tanda-tanda, mujizat, kekuatan, ya, tanda-tanda itulah, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Tuhan yang telah mengutus aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dia utusan Bapa, bukan Tuhan. Nah, kalaupun Anda mengatakan dia harus mati karena dia dituduh oleh orang Yahudi, dia telah menghujat Tuhan, dia telah menyetarakan Tuhan. Kita lihat di dalam Imamat 24 nomor 16, Pak. Siapa yang menghujat Tuhan, pastilah ia dihukum mati. Dihukum mati. Bagaimana cara dihukum matinya? Dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat Tuhan, haruslah dihukum mati. Yesus kalau menghujat Tuhan, mau dihukum mati oleh orang Yahudi, bukan digantung di atas pohon, tetapi dirajam, dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat Israel. Dan di dalam Bilangan 15 nomor 36, lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemah, kemudian dilontari dengan batu sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi kalau ada orang yang menghujat Tuhan, menghujat firman Tuhan, menghujat Roh Kudus di tengah-tengah Yahudi, maka dia harus dilempari dengan batu, Pak. Bukan dihukum seperti orang Romawi dan Yunani. Jadi lagi-lagi, salah kaprah, salah tempat, salah penghukuman, salah ini semua, dan kita imani berarti iman kita salah. Demikian, silakan. Baik, saya tanggapi dulu dari Mungkin Bang saya Bapak lanjut. Jadi memang kaki Yesus sudah dipatahkan, Bang Juma. Nanti Bang Juma boleh baca di Yohanes 19 ayat 31 dan seterusnya. Setelah mereka melihat Yesus sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi mereka menikamnya dengan tumbak pada lambungnya, maka keluarlah air dan darah. Itu Bang Juma. Jadi kedua penyamun yang disalibkan di samping Yesus itu dipatahkan kakinya, tetapi Yesus tidak. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ini bukan saya yang berbicara loh, ini
Ini firman Tuhan yang berbicara. Tadi Bang Juma sudah katakan jangan menambahkan atau mengurangi satu oktav pun. Lebih baik bumi dan langit dan bumi ini lenyap. Jadi begitu Bang Juma. Jadi benar beliau meninggal. Kalau misalnya dalam perspektif iman Bang Juma mengatakan ya itu tidak apa-apa, kami tidak membantah itu tafsiran yang tadi Bang Juma katakan, tafsiran menurut Bang Juma, ya silakan saja. Tetapi menurut firman kebenaran yang kami baca ya seperti itu ceritanya Bang Juma. Ya silakan dilanjut Bang. Baik, Nelson. oke, terima kasih untuk Bang Fel. Jadi begini, pertama tadi saya ambil poin di mana Bang Suma membahas mengenai murid-murid Tuhan Yesus ketika penangkapan Yesus. Nah, pada saat itu, waktu Yesus ditangkap oleh para mahkamah agama itu, oleh orang-orang Farisi, diperintahkan oleh kepala mahkamah agama, yaitu orang Farisi, untuk menangkap Yesus. Nah, murid-murid Yesus ini sebagai status pengikut Yesus. Nah, sehingga pada waktu Yesus ditangkap, mereka panik. Siapapun dia, pengikut-pengikutnya yang mengikuti Yesus, pasti mereka takut karena Yesus sudah ditangkap, sehingga mereka lari takut karena mereka pasti juga akan dipanggil, bahkan mereka akan diadili dan dihakimi. Dan kemudian poin mengenai kubur Tuhan Yesus itu, kalau dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai ayat yang ke 66, di sana sudah dinyatakan bahwa di sana kubur Yesus itu dijaga dengan ketat, ya, dijaga dengan ketat, ya, dijaga oleh para prajurit-prajurit, diperintahkan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dalam ayat 62 sana, dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Lalu lanjut lagi dalam kebangkitan Yesus itu dalam Matius pasal 28. Itu mengenai kebangkitan Yesus Kristus, di mana saya baca dalam nomor yang pertama, Matius 28, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan. Lalu duduk di atasnya, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Jadi ketika kebangkitan Yesus ini, malaikat yang menggulingkan batu itu yang tadi yang menutup kubur Yesus itu. Lalu di dalam ayat yang ke-11, Matius pasal yang sama, Matius pasal 28 ayat yang ke-11, ketika ini judulnya dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Tapi di sini kalau kita baca terus narasinya, bahwa imam-imam ini berdusta supaya jangan menyampaikan bahwa sesungguhnya Yesus itu bangkit. Itu dalam Matius pasal 28. Itu mengenai poin kebangkitan Yesus Kristus itu. Nah, terus tadi yang poin mengenai tadi itu, ya, kubur Yesus dan kebangkitan Yesus. Baru tentang ya kebangkitan. Lalu apa tadi poinnya? Saya sudah lupa tadi, Bang Suma. Ya Bang, Yesus itu layaknya kalau dia itu pantas kemudian untuk dihukum, dia tidak seperti, tapi dia dirajam. Silakan. Ya baik, saya jelaskan. Jadi begini Bang Suma, Yesus lahir di zaman pada saat itu, zaman di mana bangsa Romawi menguasai orang Yahudi pada saat itu. Jadi orang Yahudi itu dijajah oleh bangsa Romawi, di mana penghukuman bagi orang-orang atau penjahat-penjahat pada saat itu disalib. Nah, mengenai dilempari oleh batu itu adalah tradisi orang Yahudi pada saat itu, di mana orang-orang yang melakukan
hal-hal yang mungkin bisa atau hal-hal yang melanggar tradisi. Tetapi ini mereka membawa Yesus karena di mana Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Makanya tidak diterima oleh bangsa Yahudi. Oleh sebab itu, karena pada saat itu bangsa Romawi yang menguasai orang Yahudi, maka mereka harus membawa kepada Kaisar, yaitu Pontius Pilatus. Karena mereka tidak punya hak untuk menghukum orang pada saat itu. Hanya yang berhak adalah kekuasaan bangsa Romawi. Makanya mereka tidak bisa menghukum Yesus dengan melempari batu itu, karena akan melanggar aturan penguasaan dari bangsa Romawi pada saat itu. Makanya Yesus dihukum salib. Karena tidak terimanya mereka kepada pernyataan Yesus sebagai Tuhan. Di dalam Matius pasal 16, di mana pengakuan Yesus, siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya menyatakan bahwa engkaulah Mesias, engkaulah anak Allah. Nah, disitulah orang Farisi menantang. Karena mereka tidak berharap bahwa Yesus itu datang, kemudian lahir di palungan. Bahkan dalam Alkitab bahwa itu di kandang. Nah, itu yang tidak diterima oleh bangsa Yahudi. Karena mereka membawa Yesus lahir dari keturunan Yusuf ini, yaitu Maria. Sedangkan Yusuf adalah tukang kayu. Makanya bangsa Yahudi ini tidak menerimanya. Oleh sebab itu mereka mau menghukum Yesus karena dengan statusnya itu. Mungkin begitu dulu, Bang Suma. Terima kasih. Saya tambahin sedikit dulu, sebentar Bang Suma. Ya, silakan. Ya, tadi Bang Suma mengkomparasikan ayat di Al-Quran bahwa yang disalib itu orang yang diserupakan, betul ya? Yesus itu, Isa itu terangkat, ya. Yang pertanyaan saya, ya kan, berarti Yesus tidak mati ya menurut di Al-Quran. Yesus terangkat. Jadi Yesus di mana itu, Bang Suma? Gimana Bang, gimana? Ini, Yesus kan tidak mati, Nabi Isa tidak mati. Iya kan? Iya. Dia terangkat. Yang mati itu orang yang diserupakan. Pertanyaan saya, Yesus di mana sekarang? Di langit, Pak. Di langit atau di surga? Di langit, Pak, di langit. Oh, di langit. Iya. Di langit di mana itu? Berarti dia nggak sampai di atas. Iya, di kitab sampai Anda, di surga ya. Di kitab kita kalau di di atas itu di kitab gimana? Kitab Anda itu Yesus tidak pernah dinarasikan naik ke surga tapi ke langit. Cuman terjemahan yang dirubah kemudian. Oh enggak, jelas di surga. Dia kembali, dia dari surga ya kembali lagi ke surga. Yunaninya yang akan itu. datang. Silakan Pak, silakan. Iya, oke, sebentar. Jadi dia akan datang kembali nanti pada hari penghakiman, dan juga di Al-Quran sendiri mengatakan Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia akan datang nanti. Jadi Yesus itu, Isa itu tidak mati. Itu menurut Anda. Gitu. Jadi Yesus di langit aja sekarang Pak ya. Nggak sampai ke surga gitu ya. Di kitab Anda, boleh Anda tunjukkan kalau ada original teks kitab Yunani yang mengatakan Yesus ke Paradiso. Pasti Pak, Uranon. nggak usah, begini Pak, nggak usah kita bicara tes aslinya. Kita berbicara ya sudah diterjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau begini Pak, jadi kalau aslinya mengatakan ke langit, terjemahannya mengatakan surga, mana yang Anda percaya? Pak, itu sudah orang yang terjemahkan itu ya orang-orang ahli kitab Pak. Ahli gimana kalau Uranon diterjemahkan surga? Ini karena Anda mengartikan satu persatu, kata per kata Pak. Nggak bisa seperti itu. Uranon itu artinya langit. Kalau surga dalam bahasa Yunani itu paradiso. Ternyata original teksnya itu uranion, bukan daripada paradiso. Jadi masa mau dipaksa jadi surga Yesus itu kalau dikatakan uranon? Terjemahan tuh nggak sembarang Pak. Apa yang diterjemahkan sama Lembaga Alkitab Indonesia itu betul, ya tidak sembarang. Supaya kita mengerti. Hanya orang yang mampu membodohi orang sampai miliaran yang bisa menerjemahkan Bible itu.
Kalau Anda Buktinya mengatakan original teksnya uranium dikatakan dia surga. Mana yang betul, surga atau langit? Kembali ke begini, original Bang Suma. teks. Begini Nah, Bang ini Sumaya. dia. Oh iya, lagi-lagi kemarin juga saya dengan Bang Richard ini memang gara-gara original teks kita ribut kemarin. Lagi-lagi Anda ketemu Iya, lagi saya dengan ingat. kesalahan ini. Iya, gini Bang Suma, dengar dulu. Iya, Kalau silakan, bicara soal dengan teks asli ya, beda dengan kalau di Al-Quran. Al-Quran kan ya memang di Arab ya, cuma jatuhnya di Arab saja, dia bahasa Arab aja. Tapi kalau berbicara Alkitab, itu ada 3 bahasa Pak di situ. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan Aramaik ya. Bahasa Ibrani saja di zaman Musa dengan zaman itu sudah beda, apalagi bahasa Ibrani sekarang. Begitu juga bahasa Yunani, Pak. Jadi kalau kita selalu mengatakan teks aslinya, ya sulit lah, Pak. Kita apa yang terjemahan saja itu yang kita yakini. Seperti Al-Quran, apa yang diterjemahkan ya itu yang kita bahas. Nggak usah kita kembali. Berarti kita mengartikan satu persatu sulit, Pak. Karena orang yang mengartikan itu juga bukan orang sembarangan. Iya, bukan orang Sedangkan sembarangan. bahasa Alkitab saja yang sekarang, Pak. Itu yang sekarang yang 2023 itu sudah melalui proses pergeseran bahasa. Terjemahan tahun 74 dengan 83 itu banyak bahasa-bahasa dulu itu sudah bergeser artinya. Jadi mengalami banyak perkembangan. Jadi kalau kita selalu rujukannya teks aslinya, siapa kita bisa mengartikan seperti itu? Ya, ilmu kita apa? Itu yang saya sampaikan gitu, Bang Suma. Nah, kalau bahasa Arab beda. Bahasa Arab ya memang satu aja. Sejarah Arab itu aja. Kini 3 bahasa, Pak. Ibrani, Yunani, Aramaik itu sulit itu bahasa terdahulu ratusan tahun sebelum Masehi. Jadi kalau mau kembali ke teks asli, wah, tidak bisa kita artikan satu persatu segampang itu. Itu maksud saya, Bang Suma. Iya, Silakan. jadi gini Pak, sebelum saya jauh ya. Coba di dalam kitab Amsal ini adalah kitab hikmat kan gitu ya. Dikatakan gini. Orang yang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang yang bebal membeberkan kebodohan. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang yang bebal menyeru-nyerukan kebodohannya. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia kemudian tersesat. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang yang cerdik, tetapi orang yang bebal ditipu oleh kebodohannya sendiri. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijaksana bermahkotahkan pengetahuan. Pengetahuan, dan pengetahuan, bukan kebodohan. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tajuk atau tanduk orang yang bebal adalah kebodohannya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mohon maaf, saya harus bacakan hikmat kitab saudara nih. Jadi kita jangan mau diperbodoh. Kalau aslinya mengatakan langit, katakan langit. Walaupun malaikat mengatakan sekalipun itu adalah surga, Kak, tolak itu. Itu salah. Original teksnya mengatakan langit. Kenapa harus dipaksa? Mereka juga bukan malaikat, mereka bukan manusia suci. Salah ya salah. Kan gitu poinnya, Pak. Dan saya lebih berhikmat kalau dalam hal ini karena kenapa? Amsal 15, 14 satu kali lagi saya katakan, hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohannya. Ini kitab yang setiap hari Bapak pegang. Pelajari hikmat-hikmat itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Yesus yang saudara saya tadi bacakan. Saya ngerti dalam Matius 28 dan juga di Yohanes 20.
Maria diceritakan, malaikat diceritakan, bagaimana kemudian malaikatnya membuka pintu batu dan seterusnya. Oke. Untuk apa malaikat buka pintu batu? Toh yang bangkit ini adalah Tuhan. Dia bisa menembus tembok. Tapi itu tidak dilakukan. Yang terjadi kemudian adalah Yesus itu menyamar seperti tukang kebun. Kenapa dia takut kepada Yahudi? Dia takut kepada tentara Romawi yang menjaga pemakaman. Sementara di dalam kitab yang sama, dikatakan dalam kitab Ibrani, data pasal 9 nomor 7, manusia mati hanya sekali. Yesus sudah mati sekali. Jadi meskipun dia dicincang, dibuat capcai oleh orang Yahudi, atau dia ditumis sekalipun oleh tentara Romawi, dia tidak akan mati. Kenapa dia harus nyamar? Kenapa dia harus takut? Harusnya Yesus itu tertawa di situ. Aku adalah Yesus yang telah kalian bunuh. Aku telah bangkit. Akulah Tuhan kalian. Tapi cerita itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya katakan sekali lagi, tidak ada satupun orang Yahudi, murid-murid terdekatnya, orang-orang yang dikasihinya, bahkan ibunya, saudaranya Yakobus, Yusuf, Yudas, Thomas, yang kemudian menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Nggak ada. Jadi narasi itu mau kita kemanakan kemudian? Eporia bangkit hari ketiga, muncul di gereja Romawi Yunani. Dituhankanlah dia. Tapi di tengah-tengah Yahudi, mana kitabnya? Kitab apa yang menceritakan tentang orang yang mereka bunuh? Apakah itu Yesus Barabas atau Yesus Kristus yang mereka bunuh? Mana cerita itu? Bahwa di tengah-tengah kami terjadi gempa bumi, langit terbuka, banyak orang-orang kudus bangkit dan berjalan masuk ke Yerusalem, disebabkan karena ternyata yang kami bunuh ini adalah inkarnasi daripada Tuhan. Mana data itu? Gak ada, Pak. Sibuknya di Vatikan, sibuknya di Yunani, sibuknya di Eropa, di tempat di mana dia diceritakan sepi pemberitaan. Ibarat kata gini, kami Islam, oh hebat kali menceritakan Goa Hira, tempat penerimaan wahyu. Di situ dibebaskan Mekah setelah Rasulullah Muhammad SAW membawa pasukan 10.000 dari Madinah untuk meluluhlantahkan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Kami euforia mengimani itu. Di sana ada disebut Hajar Aswad, ada Ka'bah di sana. Kami euforia menceraskan itu. Tapi orang Arab di tempat yang kami ceritakan tidak mengenal Hajar Aswad, tidak mengenal Ka'bah, tidak mengenal Gua Hira, tidak mengenal kemudian Rasulullah Muhammad SAW. Itu namanya iman kami buta, hoax. Sama yang Anda imani sekarang. Bercerita tentang Tuhan datang, bangkit pada hari ketiga, kuburan terbelah, orang-orang suci bangkit, berjalan masuk ke Yerusalem. Coba ke sana sekarang tanya, apakah cerita yang ada di Kristen itu benar? Bahkan kalau kita tanya, anta kenal Yesus? Enggak, itu siapa? Jadi yang Anda imani ini apa sebenarnya? Sementara Al-Quran menarasikan ahli kitab, ahli kitab, ahli kitab. Bukan Anda yang dinarasikan, tapi ahli kitab. Ahli kitab itu Bani Yakub, Bani Israel. Anda hanya pengikut. Mengimani ahli kitab yang keluar dari Yerusalem, mengajarkan kepada orang-orang non-Yahudi untuk masuk ke dalam agamanya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri. Anda boleh baca di Matius 23 nomor 15. Jadi Anda ini adalah orang yang masuk ke dalam agama orang Farisi, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu nubuatan Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, sebab engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu, dan setelah mereka bertobat masuk agamamu, engkau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Kalau Yesus itu betul perkataannya, betul-betul dia adalah nabi, betul dia ada utusan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, maka nubuatannya ini wajib hukumnya terbukti. Alhamdulillah,
Terbukti Pak, ada orang Parisi nyebrang lautan, menjelahi daratan sampai ke Antioquia, sampai ke Roma, sampai ke Kiliki, sampai ke Efesus, sampai kepada Arab, kembali lagi ke Tarsus, mengajarkan Yesus atau Yeshua HaMashiach adalah jelmaan daripada Tuhan Dewa Theos yang datang menjadi manusia, mati bangkit pada hari ketiga, dan diaminkan oleh Romawi dan Yunani sehingga menjadi pengikutnya. Tapi Yesus mengatakan menjadi orang neraka. Dan Anda setelah mereka berkuasa, orang Vatikan ini keluar, nyebrang ke Eropa, ke Belanda, masuk ke Indonesia, Anda menjadi pengikutnya. Sekarang musuh terberat saudara saya adalah Bible itu sendiri. Apa buktinya? Sudah kukatakan, Yesus terangkat ke langit, Anda maksa Yesus harus ke surga. Musuh Anda bukan saya, musuh Anda kitab Anda. Kenapa? Karena korban dari orang Farisi memang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, saya hanya sekedar mengingatkan sebagai saudara, sebagai anak bangsa. Mungkin segitu dari saya, saudaraku. Silakan. Di sini ada guru-guru saya, ada Bang Handi, ada Bang Sidik, ada teman-teman yang lain. Silakan. Saya bikin kopi dulu campur Masako. Silakan. 10 menit sampai 30 menit. Lanjut. Halo Bang Zuma. Baik. Ya, disambung dulu, ditanggapi dulu. Luar biasa Bang Zuma. Ya, lanjut. Siap. Oke. Siap. Nanti bisa Bang Bang Sidik. Phil mau tanggapi dulu Bang Phil atau gimana? Mungkin begini Pak, saya tambahkan sedikit. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kau dirikan bagiku? Itu di dalam Yesaya 66 dan di dalam Kisah Para Rasul juga sama. Dia berkata seperti itu. Kisah Para Rasul 7 ya kalau tidak salah. Langit adalah tahtaku. Tapi dalam terjemahan yang lama justru dia berkata surga. Surga adalah tahtaku. Jadi ya mungkin ada persepsi yang berbeda, tetapi intinya ya langit ya, kalau mohon maaf ya Bang Zuma, bukan berarti untuk ini, tapi kalau bagi saya langit ya itulah Allah bertahta di atas, bahkan di atas puji-pujian. Di mana kita mau taruh Allah? Allah berkuasa, Dia yang membangun semua. Dia tinggal bersabda, jadi maka jadilah. Allah tidak bersabda Pak, berfirman. Berfirman. Bang Hendy Celebes. Ya silakan. Saya kopi dulu, saya mau putar kopi lagi nih. Campur Masako juga, campur juga. Ngandre contoh dulu. Tapi lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Tapi saya sangat senang dengar Bang Juma baca Amsal tadi itu luar biasa. Itu Amsal Salomo. Jadi sesungguhnya hikmat dan pengetahuan itu berasal dari Allah. Dari mulut Allah lah keluarlah hikmat dan pengetahuan. Itu di dalam Amsal Sulaiman 3 ayatnya yang seterusnya. Iya, Jadi betul. Bang Juma bisa pintar begini juga karena hikmat dari Allah. Ya iyalah. Iya, bukan karena banyak baca, enggak juga, tetapi memang hikmat. Sehingga memang membaca Alkitab memang dibutuhkan hikmat. Yesus juga pintar Bang, karena berasal dari Allah gitu. Yesus juga pintar karena berasal. Ya. Amin. Ya lanjut Bang Hendy Celebes. Ya, silakan. Pak Nelson lagi lah. Ya, tadi saya tanggapi mengenai kebangkitan Yesus itu. Jadi dalam Matius pasal 28 ayat 6 itu jelas mengatakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan ya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya. Jadi Yesus itu bangkit di dalam Matius pasal yang ke-28 ini, ayat yang ke-6. Jadi mengenai pernyataan dari Bang Suma tadi itu memang di dalam Alkitab sudah tercatat. Mungkin begitu saja. Bro Nelson. Lanjut Bang Handi ya. Bro Nelson, aku mah santai aja. Bro Nelson, setelah Yesus mati kan tuh ya. Menurut lu tuh bangkit sendiri apa dibangkitkan ya? Ya sesuai di dalam. Wah, Bang Handi diulang-ulang itu terus. Yang lain dong pertanyaannya. Nah ini kan dia sendiri yang ngomong. Enggak, tadi saya tanggapi yang Bang Suma tadi. Jadi ini kan namanya kita berdiskusi. Kita tanggapi dulu apa pernyataan tadi gitu. Habis itu nanti
tanggapi lagi gitu. Jadi harus ada searah begitu. Gitu. Tapi kalau menurut saya, Bang, itu Yesus tidak bangkit sendiri. Yang ada di Bible ya, dibangkitkan dia. Gitu. Artinya ada kekuatan di luar Yesus. Jadi ada yang memberi kekuatan kepada Yesus. Betul ya? Setuju nggak? Lanjut dulu, Bang. Lanjut. Ya lu setuju nggak? Gua kasih pulsa nih, Tadi kan sudah jelas saya tanggapi dalam Matius pasal 28 ayat 6. Sebab ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Gitu. Iya. Kalau dia bangkit sendiri, hebat dong. Orang mati bisa bangkit sendiri gitu. Itu kan topiknya. Tapi Bang Andi, dia dibangkitkan, Bang Andi. Udah, jelas. Ya. Apalagi? Jadi kalau Yesus dibangkitkan, berarti ada kekuatan di luar daripada kekuatan Yesus. Betul? Ada. Allah Ada. Bapa yang membangkitkan dia. Yang mestinya kalau ada Allah Bapa yang membangkitkan dia, mestinya tuh yang dituhankan yang membangkitkan Yesus, bukan yang Dia kan di dibangkitkan. dunia kodratnya sebagai manusia, Bang. Ya memang dia manusia toh, Iya, kodratnya sebagai manusia. bukan dia Tuhan kan? Makanya dibangkitkan. Iya. Jadi Yesus kan nggak Tuhan dia, kalau dia manusia. Ada roh ilahi dalam dirinya. Tapi yang berkuasa untuk membangkitkan ya Allah Bapa. Udah. Roh ilahi yang mana yang bangkitkan? Bukankah dia udah punya? Kan saya katakan Yesus itu kan kodratnya dia manusia. Tapi ada roh Dia ilahi dalam mati dirinya. ya, tubuhnya mati, yang bangkitkan Allah Bapa. Tapi roh ilahi kemana itu? Ada roh ilahi juga. Di dalam mayat. Ya kalau dia sudah mati kan dia roh ilahi kan keluar dari dalam dirinya. Iya, Makanya dia dibangkitkan sama Bapa. roh ilahinya Gitu. Kalau kemana? ada roh ilahi dalam dirinya ya dia bangkit sendiri. Berarti waktu dia mati, Iya kan? waktu dia mati roh ilahi pergi dulu, keluar dia. Iya keluar dulu lah. Mungkin dia ke mall ke di mana dulu jalan-jalan kan. Terus roh Bapak datang membangkitkan dia. Iya Bapa yang bangkitkan dia. Nah, Karena dia setelah kodratnya manusia di situ. Setelah dia hidup lagi, roh ilahi masuk lagi. Masuk lagi, kembali Ya, lagi. buset, keluar masuk dia. Iya. Pak King Makanya Bang Andi, itulah Bang Andi kalau kita pakai akal, nggak mungkin lah. Nggak mungkin, Ya, dia ya. bangkit sendiri jadinya. Jadi memang akal harus dihilangkan dulu ya Pak King ya. Tidak, maksudnya akal dan iman. Tapi ya nggak usah lah Anda jadi Kristen dulu untuk memahami. Iya, Maksud saya Anda berhikmat aja deh, Iya, lurus maksud gua aja. gini Pak King. Objektif, Maksud gua gini agak gitu. subjektif. Maksud gua Gitu. gini, kalau mau jadi masuk gua gini, Oh. Pak King. Kalau mau jadi Kristen, akal disingkirkan dulu gitu ya. Nanti kalau sudah Tidak, akal dan iman jalan begitu. Tapi jangan akal berdiri sendiri. Kalau akal berdiri sendiri ya jadi bingung, lucu kan jadinya. Jadi kita berasumsi. Terus Jadi seperti tadi itu, ya, roh ilahi dalam dirinya keluar masuk itu masuk akal nggak tuh ya? bisa aja bagi Tuhan di mana Tuhan kan Enggak. tidak terbatas ruang dan waktu. Masuk akal Dia mau manusia jadi nggak? apa saja bisa. Masuk akal manusia nggak tuh? Manusia akal manusia nggak bisa terjangkau banget. Jadi Karena dia juga meyakini akal manusia terbatas. jadi nggak masuk akal itu ya, urusan kayak gitu nggak masuk akal. Secara akal manusia nggak bisa melampaui Iya, apa yang iya. Tuhan Iya. apa yang Tuhan kerjakan, karena semua apa yang dikerjakan Tuhan itu selalu dengan ketidakmungkinan ya, itu di luar nalar itu, Iya, iya, di luar iya. akal kita nggak sampai. Tumben Pak. Gitu Pak saudaraku Bang Andi. King, tumben Pak King malam ini lucu deh. Iya, mau dengar nggak cerita gue ya, perjalanan spiritual gue yang kemarin? Lucu. Jadi begini Bang, Sampai marah-marah kayak gitu deh, aja nggak usah kayak gitu lah Wandi. Kasihan itu si Riston, kalian kerja. Dia sendiri yang datang bermimpi gimana sih? Dia sendiri yang ngomong Pak King. Lucu. Dia mimpi adalah babi sama naga berantem gimana tuh? Dia yang datangin COVID loh. Iya, dia udah tahu COVID datang. Iya, bos. Jangan-jangan dia yang bikin. COVID. Jangan-jangan dia yang bikin COVID tuh anak. Ada aja.
Ya, itulah berbicara logika ya. Mudah-mudahan ada YouTube-nya tuh. Coba aja aku mau dengar deh. Ada di YouTube saya ada. Gua Ada di YouTube-nya. Ada. Oke, Bang, nanti aku lihat. Saya sering buka itu, saya sering lihat. Tapi yang lebih heboh itu ceritaku, perjalanan spiritual aku yang aku ceritain semua pada serius semua. Ya itu namanya Tiba-tiba nggak aku ada bagus. Bang Andi di situ sama Bang Itu Suma. itu nggak bagus karena Yesus lu bawa-bawa. Nggak bagus. Lu menghina Yesus waktu itu lu. Karena Yesus itu nggak mungkin kenal sama kita kan, kita belum ada waktu itu. Enggak, jangan salah. Yesus itu banyak orang-orang, kasih tahu Bang Andi ya. Banyak orang murtad gara-gara penampakan perjalanan spiritual, ada penglihatan ketemu Yesus. Itu nggak bisa dipungkiri. Untuk Ya, jadi nggak seorang apa-apa. murtad itu jauh lebih luar biasa dibanding orang mualaf, Pak. Nggak apa-apa. Wah, Setelah beda dia dari orang mualaf, disambut iya, dengan sukacita. betul Pak, Gitu, Pak Bang. King, itu. Pak King, kalau ada murtad ketemu Yesus nggak apa-apa, itu hak dia. Malah ada pernah Yesus masuk YouTube. Iya, Yesus masuk YouTube. Bahkan ada yang lagi tidur gitu ya. Yesus datang kepadanya begitu. Berhubungan intim, Pak. Ada yang berhubungan intim murtad ya. Bebas kan ya Pak King ya. Silakan. Setelah dia Apa murtad, lagi? Pak. Setelah dia murtad ketemu Yesus bercahaya Iya. kan begitu ya. Iya. Terus Iya, kemudian habis itu Banyak tuh cerita tuh. iya, habis itu setelah diskusi nggak ada ilmunya dia. Mimpi aja diomongin terus. Ada aja lu. Tapi siapa itu Bagaimana kalau yang dengan- marah-marah itu? Sidik ya. Lu ngapain lu marah-marahin gua? Itu Bang Sidik. Ajak ngobrol Bang King, dirayu. Siap. Ayo, Apa nih? bisa nggak? Nggak, Iya, kenapa Pak? Allah, saya marah-marah di mana Pak? Memang suara saya kayak gini Pak. Saya nggak pernah marah-marah loh. Bang Sidik susah deh. Sepertinya Bang Sidik sudah ngantuk itu. Enggak. Iya. Ngopi dulu. Dia tiba-tiba ngambek dia. Pak, dari diskusi tadi Pak King dan teman-teman Kristen, saya ada dapat edukasi sedikit ya. Jadi pemaparan dari Gurunda Zuma gini. Mungkin dari ini Pak ya, kita masuk tadi kan pembahasan itu kan ada penebusan dosa ya kan gitu. Nah, jadi menurut Paulus Pak ya, nanti tinggal silakan Bapak-bapak tanggapi ya. Menurut Paulus, tak kala Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang di Taman Eden, maka seketika itu juga dosa asal mereka diyakini menjalar ke setiap tubuh anak cucu Adam, kan gitu. Seperti yang dijelaskan di dalam yang tertulis di dalam Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa, ya kan? Nah, jadi di sini salah satu kutuk dari dosa asal. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, Pak, di dalam Kejadian 3 nomor 16 kan gini. Sebenarnya di sini kan apa namanya? Ini kan sudah terkena hukuman ya ini kalau kita lihat di Kejadian 3 dari Kejadian 1 sampai 16, kita ambil poin di Kejadian 16 lah. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah di sini artinya karena dosa Adam dan Hawa tadi, maka sejak dahulu kala hingga hari ini seluruh perempuan keturunan mereka yang pernah lahir ke dunia pasti merasakan birahi kepada suaminya dan sama pastinya akan mengalami kesakitan luar biasa ketika melahirkan, kan gitu. Nah ini menarik Pak. Kendati kata dosa asal atau dosa waris tidak akan pernah kita temui dalam keseluruhan isi Bible. Namun pengikut Paulus ya meyakini sepenuhnya bahwa kematian Yesus di salib itu adalah bagian dari proses penebusan kutuk dosa asal dari Adam dan Hawa tadi, kan gitu. Nah adapun satu-satunya dalil yang paling sering disebut untuk di dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah, kan gitu. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Nah, artinya Paulus meyakinkan pengikutnya bahwa kutuk dosa asal atas setiap keturunan Adam dan Hawa tadi, khususnya bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan sendirinya sudah ditebus atau dihapuskan oleh Tuhan melalui peristiwa penyaliban Yesus. Sampai di sini lebih menarik Pak gini loh. Bila omongan Paulus itu benar bahwa dosa asal sudah ditebus, maka konsekuensi logis yang harus dibuktikan kebenarannya oleh seluruh pengikut Paulus sendiri adalah bahwa setelah peristiwa penyaliban Yesus, maka seharusnya kutuk yang tertulis dalam Kejadian tadi yang di atas 3:16 sudah tidak berlaku lagi, Pak. Alias gugur dari semua orang yang percaya. Mungkin seperti itu, mungkin Bapak bisa tanggapi, silakan, Pak. Oke, baik. Gimana? Saya tanggapi dari pernyataan dari Bang Sidik ya. Mengenai dalam kitab Kejadian tadi mengenai birahinya itu Adam dan Hawa itu ya. Iya, memang ya, tidak Kejadian 3:16 itu. Bisa iya, dibuka 3:16. Kejadian Memang 1 juga tidak- bisa, silakan. Memang kita tidak bisa sangkal itu mengenai mereka kalau dalam Kejadian pasal 16 pasal 3 itu ya. Ya, memang harus terjadi harus ada timbul birahi itu. Kalau tidak ada timbul birahi itu bagaimana Hawa akan mengandung? Ya kan? Tapi di situ bukan bercerita tentang dosa seks. Seks itu diciptakan oleh Tuhan supaya kita memenuhi bumi ini. Kalau tidak ada birahi bagaimana akan lahir anak cucu? Tidak mungkin dia tiba-tiba langsung hamil begitu, iya kan? Jadi kalau berbicara mengenai birahi itu harus, kalau tidak ada birahi itu sudah tidak normal, berarti ya mandulah. Jadi berbicara yang dosa itu ketika Adam dan Hawa di dalam Taman Eden itu bukan berbicara jatuh dalam perbuatan dalam tanda kutip melakukan hubungan keluarga ini. Kalau mengenai hubungan keluarga atau hubungan seks ini, berarti sampai sekarang kita berbuat dosa terus. Karena kan orang kan dalam dunia ini kan harus menikah. Berarti ketika dia melakukan birahi, dia melakukan seks, dosa terus. Lahirlah anak, dosa lagi. Ya kan? Jadi mengenai dosa itu adalah itu ketika mereka berontak kepada Allah. Karena Allah perintahkan jangan memakan buah pengetahuan yang baik dari yang jahat yang ada dalam tengah-tengah Taman Eden itu. Itu yang menjadi larangan-larangan Bapa. Makanya mereka melanggar titah Allah karena mereka sudah tahu hal yang baik dan hal yang jahat. Karena ketika mereka makan buah itu yang dilarang oleh Tuhan, mereka hidup selamanya. Makanya Taman Eden ini kan dipagari, dijagai oleh malaikat, tidak boleh seorang pun yang datang ke Taman Eden itu. Jadi penebusan Yesus Kristus itu bagi orang-orang berdosa itu bukan dosa yang artinya dalam melakukan secara perbuatan-perbuatan moral atau apa, bukan. Pemberontakan kepada Tuhan itu yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, mengenai perbuatan-perbuatan mungkin yang seperti contoh kriminal itu adalah perbuatan moral tidak baik di hadapan Tuhan, itu jahat. Tapi dosa yang dimasukkan itu dalam Kejadian itu adalah di mana mereka jatuh di dalam dosa, mereka melanggar perintah Tuhan. Mungkin itu saja, Pak Sidik. Oke, baik Bapak. Jadi gini Pak, di dalam Kejadian 3 itu konteksnya manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak ada berbicara tentang seks atau apa yang Bapak jelaskan tadi ya. Jadi gini, di dalam Kejadian 3:13 kemudian berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak.
dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada dan ia akan manusia jatuh ke dalam dosa gitu loh. Saya nggak berbicara tentang seks. Ini sudah kena hukuman ya, ini si siapa nih? Perempuan yang makan ini Hawa ya. Nah, di sini di Kejadian 16, makanya saya bacakan tadi Kejadian 16 langsung firman-Nya kepada perempuan itu kan. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 5:12 yang dikatakan Paulus ini, surat-surat Paulus, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya kan? Nah, di sini di Kejadian 3 nomor 16, padahal ini sudah dihukumi dengan susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dan kesakitan. Engkau yang akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, kalau kita lihat di Galatia juga di sini, nyambung ke Galatia Pak, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah, ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Artinya Pak, Paulus ini sabar, langsung ke sini aja. Jadi di sini Bapak, benar atau salah ini Pak? Coba kita lihat kenyataannya bagaimana. Sampai hari ini ternyata semua perempuan bersuami, tidak peduli dia percaya Yesus adalah Tuhan atau tidak, secara kodrat tetap memiliki rasa birahi pada suaminya masing-masing. Sedangkan fakta lain yang lebih pasti dan tidak bisa dibantah, ada terlepas dia percaya Yesus adalah Tuhan atau bukan, secara alamiah semua perempuan yang melahirkan sama-sama merasakan sakit yang amat sangat dan sulit dijelaskan gitu loh Pak. Nah, sampai di sini mungkin Bapak bisa mengerti gitu loh. Yang salah ini Tuhan kah, editor Alkitab kah, Paulus kah, atau pengikut Paulus Pak gitu loh. Silakan Pak. Oke, saya tanggapi dari pernyataan dari Bang Sidik. Jadi begini Bang, konsekuensi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini, jadi ada konsekuensinya. Jadi konsekuensinya bukan berarti Tuhan menghukum mereka harus mati. Namanya kan Allah ini kan maha pengasih, maha pengampun. Makanya konsekuensi dosanya itu mereka hanya diberikan ganjaran. Jadi ganjaran yang didapati oleh Hawa ini adalah ketika dia melahirkan itu dengan penuh penderitaan. Ketika dia mengandung anak itu dalam 9 bulan itu dia menghadapi begitu dengan penderitaan ketika melahirkan. Jadi konsekuensi yang diterima oleh Adam dan Hawa itu. Nah, kemudian Adam yang harusnya kan di Taman Eden itu semua sudah tersedia. Semua sudah disediakan oleh Allah ini yang Maha Kuasa ini. Disediakan semua yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa itu sudah ada. Tidak perlu lagi kerja keras karena sudah disediakan oleh Adam dan Hawa ini. Tetapi karena konsekuensi dosa itu, sehingga mereka tidak lagi menikmati apa yang sudah disediakan Allah yang Maha Kuasa ini di Taman Eden ini. Mereka harus menerima konsekuensi itu yang tadinya sudah diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa ini dengan cuma-cuma, dengan tidak perlu lagi kegiatan atau aktivitas yang kerja keras. Tetapi karena mereka melanggar perintah kita Allah ini, maka mereka mendapat konsekuensi seperti itu. Jadi sekalipun Hawa harus menderita dalam melahirkan anak, dia tetap harus birahi. Karena itu untuk memenuhi perkembangan dunia ini. Karena kalau dia tidak membirahi atau tidak melakukan hubungan seks, maka tidak terpenuhilah bumi ini. Maka hanya 5 orang yang akan ada itu pada saat itu. Mungkin seperti itu. Oke Bapak, jadi gini Bapak, mungkin Bapak bisa baca dulu di Roma 5 nomor 12 dan 13. Itu bahwasanya Paulus
mengatakan seperti itu, Pak, gitu loh. Sementara kalau poin yang paling inti, Pak, yang kalau mungkin saya yang paling inti yang mungkin saya bisa tanyakan ke Bapak, di mana Yesus menyatakan juga, Pak, dia menyatakan dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam, dosa waris. Di mana, Pak, itu? Dia menyebutkannya nama Adam aja gitu loh, Pak. Sementara Paulus menarasikan di dalam Roma 15 Roma 5 nomor 12 itu tentang dosa Adam gitu loh. Yang ditanggung oleh Yesus yang disalib, terkutuklah dia. Di Galatia 3:13, sementara di Ulangan 12 satu perikop itu, Pak, Allah Sang Pencipta itu membenci pengorbanan manusia seperti yang tertulis di dalam Ulangan 18 nomor 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban gitu loh. Masuk lagi Ulangan 18 nomor 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Begitu, Pak. Jadi di sini tidak ada pengorbanan manusia, Pak. Kalau dibuka di Ulangan 12, di dalam Ulangan 12 ini satu perikop itu tentang lembu, Pak. Pengorbanan, bukan pengorbanan anak manusia gitu loh, Pak. Dengar, Pak. Iya, jadi memang di perjanjian lama itu tidak ada, karena pengorbanan anak manusia itu nanti berapa ratus tahun kemudian, nanti berapa abad kemudian baru Yesus lahir itu, baru ada pengorbanan itu. Tetapi dalam kejadian itu sudah jelaskan bahwa keturunanmu akan merumukan kepalamu, yaitu keturunan kepalamu itu siapa? Itu iblis itu tadi yang menggoda si Adam, karena si iblis juga dikutuk oleh Allah yang Maha Kuasa ini. Begitu, Bang. Oke, mungkin satu saja, mungkin baru dilanjut sama Dokter Andi. Coba Bapak bisa tunjukkan kepada saya satu dalil saja. Kapan Yesus pernah menyebut nama Adam? Satu. Kapan Yesus dua? Kapan Yesus pernah mengajarkan tentang dosa asal atau dosa waris? Tiga. Kapan Yesus pernah menyatakan bahwa dia dilahirkan untuk menebus dosa yang diwariskan oleh Adam? Mungkin itu aja dulu, Pak. Terus dilanjut sama Dokter Andi. Silakan. Kalau perkataan Yesus selama ini di dalam kitab tidak ada mengenai dosa Adam itu. Mungkin penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Jadi dia menjelaskan mengenai apa dosa Adam itu. Karena kita memang lahir ini. Sebenarnya begini, kalau kita menjelaskan, apakah seorang bayi waktu dilahirkan sudah berdosa? Kalau secara tingkah laku atau secara karakter atau secara sifat, ya kan? Tidak mungkin dia berdosa. Lalu tiba-tiba pas waktu lahir langsung meninggal, misalnya meninggal dia. Nah, mungkin kita bisa katakan dia langsung masuk neraka, ya kan? Sementara dia tidak melakukan dosa. Itu ada dalam kedaulatan Allah Maha Kuasa. Atau dia masih dalam kandungan, dia sudah tiada. Apakah dia dalam keadaan berdosa? Iya, kalau mengikuti dari keturunan kita ini kan keturunan Adam dan Hawa. Tapi bukan masalah dosanya itu, tapi adalah tabiat yang ada pada Adam dan Hawa. Itu pemberontakan tadi. Yang ketika Adam dan Hawa melanggar titah Allah itu. Jadi dalam diri manusia ini ada yang namanya sifat-sifat pemberontakan. Begitu, Bang. Oke. Jadi gini, Bapak. Makanya ini, Pak, yang jadi pertanyaan juga ini kan tidak ada dalil mengatakan itu. Nah, pertanyaan yang paling sangat fundamental kepada kekristenan ini, apakah kekristenan ini mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Nah, kalau kita lihat keselamatan menurut Yesus, sebelum masa dakwah, Yesus yaitu orang orang Kristen. Bentar. Nah, di sini keselamatan menurut Yesus ini, coba kita lihat di dalam Yesaya 45:21. Dan Yesaya 49:26, Hosea 13 nomor 4. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripada aku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Yesaya 49:26.
supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Hosea 13 nomor 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi di sini, mereka sama sekali tidak pernah diajarkan tentang penebusan dosa Adam. Untuk memperoleh keselamatan, dan sama sekali tidak pernah diajarkan tentang adanya dosa warisan yang dilakukan oleh Adam. Satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya juru selamat, satu-satunya dengan penebus dosa satu-satunya, atau sebagai Tuhan yang maha pengampun, gitu ya. Nah, seperti di dalam Yeskil 18:20 ini sudah pernah banyak kali bacakan ya. Yeskil 18:20, Yeskil 18:21 sampai 23. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Lanjut sampai ke 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi di sini pertobatan, Pak, gitu loh. Nah, datanglah Paulus mengajarkan itu, Pak. Nah, itu makanya yang dipaparkan tentang dari Gurunda tadi, saya menangkap poin yang sangat penting, yang sangat mengedukasi loh. Silakan. Baik, sebelum saya jelaskan, mungkin King Richard mau tambahkan atau bagaimana? Ada mau ditanggapi? Jangan sampai nanti pikir saya juga nanti. Saya juga pengen supaya kita ini yang ada di atas ini, termasuk King Richard, boleh menanggapi juga. Begitu. Bang King Richard. Oh ya, oke. Baik, oke, saya tanggapi dulu dari Bang Sidik ini. Ya, maaf ya, ini saya juga sama-sama belajar ya. Jadi begini Bang Sidik. Jadi penulisan kitab Yesaya dan Yeskel ini ketika bangsa Israel pada saat itu ada dalam pembuangan Babel. Jadi orang Israel itu pada saat itu mereka dibawa oleh bangsa Kasdim, jajah, sehingga mereka ada dalam pembuangan Babel. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Yesaya dan Nabi Yeskel, di mana Allah telah menyediakan atau memberikan satu nubuatan bahwa ada yang akan datang menyelamatkan umatnya. Karena gertengkuknya bangsa Yahudi pada saat itu, sehingga mereka diizinkan di dalam pembuangan Babel. Jadi kitab dari perjanjian lama ini, kitab Taurat, itu ada kesinambungan ke perjanjian baru itu. Makanya kalau kita baca dari latar belakang, karena ini mengkanonisasi, latar belakang kitab Yesaya, Yeskel ini termasuk kitab-kitab nubuatan, di mana pada saat penulisan kitab ini mereka ada dalam pembuangan Babel. Luar biasanya mereka ada dalam pembuangan Babel. Mereka dalam keadaan dijajah, sehingga mereka mereka berharap satu pengharapan, mereka harus ada keselamatan. Maka disitulah Allah berfirman melalui nabinya, yaitu penyambung lidah Allah, yaitu Yesaya, harus disampaikan ke bangsa Israel ini, yaitu bangsa Yahudi. Kalau ketika mereka taat, makanya Allah menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Yesaya ini, maka Nabi Yeskel ini, supaya mereka harus taat. Dan Allah berjanji bahwa ada seorang penebus yang akan diutus oleh Allah yang Maha Kuasa ini. Mungkin begitu dulu, Bang Sidik. Oke Bapak. Mungkin nantilah Bapak lebih banyak membaca ya Bible Bapak gitu kan. Karena dari tadi mungkin nggak ada jawaban gitu ya. Karena di dalam Yeskis 18:21 dan 18:22 tadi, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Yeskis 18:22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya.
Nah, seperti itu juga ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Yesus kepada kaumnya yang sama sekali tidak pernah mengajarkan adanya dosa warisan dan keharusan menebusnya. Sehingga Yesus sama sekali tidak mengajarkan dirinya terlahir ke dunia ini untuk menebus dosa dan harus menyerahkan nyawanya dan mati di tiang salib. Makanya saya pertanyakan tadi dari awal, di dalam Lukas 24, 44, 45, 46 itu tidak ada tertulis. Padahal Lukas menarasikan seperti itu. Nah, di dalam Injil yang dikarang oleh Markus pasal 10, 17 sampai 19 dikisahkan seorang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Nah, ajaran Yesus tentang keselamatan tersebut sangat jelas, gamblang, dan tidak memerlukan penafsiran bahwa untuk mencapai keselamatan seseorang harus mentaati hukum Torah. Yesus sama sekali tidak menyinggung apalagi mengajarkan secara nyata bahwa keselamatan dapat dicapai dengan meyakini Yesus saja sebagai korban penebus dan menyerahkan nyawanya mati di salib, Pak. Dalam Injil yang dikarang oleh Yohanes 17 nomor 3 dikisahkan bahwa untuk peroleh hidup yang kekal di dalam surga, seorang harus mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengimani Yesus sebagai utusannya. Juga tidak disinggung sedikit pun harus meyakini Yesus terlahir sebagai penebus dosa dan juga adanya dosa warisan. Begitupun juga dalam Injil karangan lainnya. Nah, dalam masa-masa akhir dakwah Yesus, Injil karangan Yohanes 17 nomor 6 dikisahkan Yesus bermunajat kepada Sang Pencipta. "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu." Jadi, poin mungkin sedikit, Pak, 1 detik atau 2 detik. Tidak ada firman Yesus, Pak. Yang ada firman Sang Pencipta. Yang ada itu adalah firman Allah. Di dalam Yohanes 12, 49, 50 itu Yesus itu hanya diperintahkan untuk berfirman. Jadi tidak ada firman Yesus. Apapun yang dikatakan Yesus itu bukan firman Yesus, firman Sang Pencipta. Dia hanya menuruti perintah. Mungkin seperti itu, Pak. Silakan. Oke, baik. Host, mungkin Gurunda udah anus. Jadi baik, oke, saya tanggapi. Atau Dokter Andi, silakan. Ya, saya tanggapi dulu ya buat Bang Sidik ya. Kebetulan juga ini karena sudah jam di sini di Manado sudah jam 1.47, berarti ntar lagi sudah mau jam 2. Jadi ini sudah mulai agak 5L. Jadi mau lebih sini. Oh ya kan, Melayu. Jadi saya tanggapi. Nah, jadi apa namanya? Memang Yesus tidak pernah menyatakan itu. Yang mengenai tadi yang Bang Sidik katakan itu. Dingin loh. Ya, paparkan itu yang Bang Sidik jabarkan tadi. Tetapi di dalam Yohanes pasal 1 itu bahwa firman telah menjadi manusia itu. Yang itu tadi yang di dalam istilah kata apa eksegesisnya, yaitu dalam eksegesis itu biblika. Di dalam biblika itu Alkitab lah secara biblik atau alkitabiah. Secara penafsiran konteks yang ada. Maka para pakar-pakar teolog menggali kenapa ada kata firman Tuhan itu. Kenapa ada reinkarnasi. Kenapa ada kitab nubuatan itu. Nah, lalu kenapa ada Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mengapa seperti itu? Karena ada perintah-perintah Allah di dalam perjanjian lama. Lalu kenapa Adam dan Hawa ini tidak menjaga larangan Allah itu? Yang sebenarnya sudah dititahkan kepada Adam dan Hawa ini. Nah, siapa yang salah di situ? Tidak ada yang bisa kita katakan Hawa salah, Adam salah. Yang jelas mereka bersama-sama salah. Nah, mengenai Yesus tidak paparkan itu.
Begitu. Ini sapa dulu yang baru masuk. Dante, selamat pagi. Dante itu di mute. Jadi ya. Aku masuk ya. Bang Hos. Aku pakai, aku kasih simpel aja. Boleh saya izin dulu karena sudah loyo 45L nih. Kira-kira Nggak boleh. Nggak boleh. Apa Mau yang digeng loyo, beng. Bang? Yuk, memang. Ya. Apanya yang loyo ini? Bukan Bang Sumar. Karena saya sudah dari tadi ini, sudah dari Oh tadi. iya, Jam iya udah capek maksudnya. Ya udah nggak apa-apa lah. Dinda Kores silakan. Dinda. Udah nyerah. Siap, Burunda. Gimana? Bukan tidak kurang. Saya bisa lanjut terus, cuma nanti kekurangan darah saya nanti. Kurangan darah. Iya betul. Iya. Berpengaruh Pak ya di kantong kalau kurang darah. Iya maksudnya. Atau bagaimana mau lanjut? Tapi kalau saya sakit nanti boleh minta tanggung jawab ya. Ya. Iya boleh. Nanti kita buat ini santunan. Santunan. Nanti soal tanggung jawab kita bagian jawab, nanggungnya kita pikirin ntar. Kalau kurang darah tinggal di donor aja, kasih bebas. Saya senang sekali sama Bang. Iya silakan Bang. Salam kenal. Besok lagi kita ini diskusi. Ya. Dilanjut aja dulu sebentar. Minta maaf. Dimaafin. Jangan tersinggung ya. Enggak. tersinggung. Jangan diulangi aja ya. Ini temannya Pak Dance ini, kalau Pak Nelson ini ya Pak ya. Ya. Temannya Pak Dance Mumek ya. Iya, pada Aceh dekat rumah saya. Iya, 5 menit temannya nyampe. Pak Dance ini. Saya baru Ada tempengan di bawah guru. Pak Dance Mumet, itu teman saya. Dia Tadi Pak Dance ada kan turun beliau. Master teolog. Tadi KW guru. Mana dia? Oh iya. Tadi datang Mana tadi, KW. Bang? Oh, Pak satu Dance, gereja berarti ini Bre Nelson sama Pak Dance Mumek. Dia gereja Pentekosta tapi aliran lain juga. Tapi dia master teolog loh. Dia pandai bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Inggris. Itu makanya. Ini Dance yang mana ini? Dance Mumet. Oh, oke. Ada kok nomor HP-nya. Saya tahu kok rumahnya. Kalau pengen mau naik juga boleh kalau ketemu sama dia. Suka sobaku sedo kan. Kaget nggak waktu Pak Dance mualaf? Betul ini Pak. Serius Joko? Serius. Naik atas Jo. Ini teman-teman dari Jakarta Pak. Saya hari Tanya tanggapan beliau ketika mendengarkan. Iya. Ya. Kaget nggak waktu Pak Dance mualaf? Ya, saya kagetnya nanti dibilang sama teman saya pendeta-pendeta itu. Makanya saya juga kaget. Wah, dia kan seorang para teolog. Dia kan kalau di Kristen itu dia pakar teolog. Jadi begini, menurut pendapat Pak RT bagaimana itu waktu Pak Dance mualaf? Aduh, saya sudah mau nggak jadi tidur, jadi saya ini lanjut lagi. Apa-apa, tanggung. Kan ini. Lucu kali dia deh Pak Dance. Iya Joko. Terus sekarang mau kemana Dam? Mau tidur sih. Sedikit lagi Joko. Sedikit lagi Jo. Oh sedikit lagi. Oh. Iya, saya juga kaget karena Pak Dance ini ternyata ada pertemuan dengan Pak Ustadz Kainama ya. Jadi saya juga kaget itu. Dari situlah Terus saya. DP ini dang, so DP anak dang siapa nama dang? Apa Timothy. Dia Timothy, semua lab dia kan? Sudah semua lah dia. Iya, tidak apa-apa, itu kan dia punya hak. Nggak ada dang kapal maju. Ngana. Berarti Bang Nelson udah ngobrol-ngobrol sama Pak Dance kemarin ya, dekat. Bukan cuma ngobrol lah Bang Hot. Saya teman, tapi kalau waktu dia masih pendeta, saya sering ikut ibadahnya. Kita juga pernah belajar sama-sama di teolog begitu. Waktu itu saya ikuti. Dia itu pakar teolog, master kok dia. Iya. Kalau dia ambil lagi satu kali bisa S3 jadi doktor dia. Cuma kaget aja. Itu aja.
Ya tinggal ngana ini dan menyusul Jo. Ya Bang udah Nelson aku ya, Bang Nelson pernah nanya ke Pak Dance gitu. Kenapa Sudah. Pak Dance sama Saya sudah diskusi. gimana tanggapannya, silakan. Memang ya, makanya saya tanya dia, jadi dia bahas tentang bahasa originalnya itu. Jadi dia percaya bahwa ya itu yang sesuai dengan apa yang dia pelajari sekarang itu. Jadi tentang ketuhanan Yesus itu. Tentunya kalau saya jelaskan pasti abang-abang ini sudah mengerti itu. Saya paparkan secara mendetail, pasti abang-abang sudah mengerti itu. Iya, memang kebetulan. Ya. Terus ini Bre Nelson, Pak Dance presiden pilih siapa? Itu mungkin rahasia pribadi lagi, rahasia. Oh belum kesana ngobrolnya ya. Siap. Nah ini kan nanti tahun 2024 kan, karena ada kandidat kan, kita belum jelaskan kandidatnya ini kan. Nelson sudah Jo, kok cuma minum cap tikus ngana sudah Jo. Ya enggak, kita saja jangan minum cap tikus, kasihan kita sudah ada anak 2 atau anak perempuan dua lagi. Oh, punya anak ngana? Punya lah, cepat tuh main 3 kali langsung 2 anak. Wis pemain ngana. Main 3 kali. 1 2 3. 1 2 3. Saya suka dong ngana pemain ngana udah. Subur tuh. Nah ini Pak Nelson, yang teman-teman di atas ini tinggalnya di Jakarta. Jadi belajar sedikit bahasa Manado gitu loh. Iya. Saya sering WA aku ke Bang Handi itu, coba tanya sama Bang Handi. Saya sering WA itu sama Bang Handi. Ada kok nomor WA saya ke Bang Handi. Oh itu kamu ya Nelson ya? Nah ya lah itu, saya tanya tuh pekerjaan sama abang itu. Oh iya, kerjaan Bang, kasih Bang. Iya. Aduh, mau kerja apa? Ya apa saja yang penting. Sulap bisa, sulap. Ada basic sulap. Waduh, kalau sulap saya lari. Waduh susah. Nanti saya dilempar. Apa aja sulap? Nanti saya dilempar. Sulap. Sorry bro, saya nggak ini Nelson Malinto ya, benar-benar ada. Iya, Malinto, iya. Saya itu yang sering abang Andi kan saya yang nelpon, coba cek itu. Iya ada. Saya kan tanya ada loker kah Bang? Nah, tahu ada. Loker. Tapi ada kan di Manado saja yang penting ada di Manado. Iya, yang penting jangan bekerja, ya. Ada di Manado. Di Manado Bang. Manado di Mapangit Barat, dekat Pak ini dan Ciumet, dekat 5 menit nyampe. Iya. Ini Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat-sehat selalu. Amin. Wa iyakum. Saya kok di mana, di Tangerang apa? Kok Tony? Kok di mana kok? Ditanya Bang Tony. Wah, sinyal merah. Sinyal merah. Sehat ini apa? Kurang cantik ini Bang Handi nih. Iya deh, gak apa-apa kok. Besok kita makan siang kok, lapar saya nih. Kok cantik nih Bang Handi. Waduh, tampaknya kok Tony gak bagus itu. Ya kita doakan ya kok Tony ya, sekeluarga mau menunaikan ibadah haji tanggal 21. Kita doakan beliau semoga menjadi haji yang mabrur. Saya mundur izin dulu ya. Ya. Semuanya Bang. Ya, sehat-sehat. Semoga dimudahkan untuk pekerjaannya. Amin. Amin. Semuanya semua. Iya Bang, semua kerjaan dia, aku janji. Iya Bang Nelson. Iya. Sehat selalu Bang ya. Kita diskusi lagi ya. Iya, baik. Sayang sih nggak ada basic sulap, kalau ada bisa deh ini. Di mana, di rumah Hobbit? Iya kan. Sulap di sana. Bener, gue udah janji teman gue juga kalau kerja di sana. Rumah Hobbit saya cari orang-orang yang kerdil itu di mana itu dibeli ya? Itu mau kurcaci. Waduh, itu di mana ya? Belum tahu Guru, nanti lah lihat di Shopee ada mungkin Guru. Aku tutup live dulu ya. Aku juga deh. Tutup Bang Juma, ditutup aja dulu Bang Juma. Lagi ini Kanda lagi makan. Enggak, live YouTube udah tutup. Belum, tutup aja sekalian. Tutup semua ya. Iya.
Kores deh, tutup deh Bang Kores. Oke. Ya Ikhwan, ini hari semakin mendekati hari H halal bihalal agung yang akan dilaksanakan selama 3 hari, 30 Juni sampai 2 Juli. Ramaikan, ayo kumpul di sana. Ini ketemu Gurunda sekali seumur hidup, Ikhwan, sekali seumur hidup. Jadi disimpan waktunya, terutama yang daerahnya jauh-jauh ya. 30 sampai 2 Juni. Terus yang ingin infak agar acaranya lancar bisa ke rekening yang tertera di Zulkifli M Abbas itu. Oh, Eko, ada suara dari sorga ini. Ya udah ditutup aja udah. Oke ya, kalau begitu kawan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami dalam menjelaskan agama yang luhur ini, Islam. Tapi kalau kebenaran itu datang dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis malam yang indah dan menghibur serta penuh edukasi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasihan ini yang baru masuk kasih 2 menit kali ya.